Sudah terlihat ya, Pak Edi? Ya, sudah, Pak. Oke. Selamat sore, Ibu Bapak sekalian. Sore ini tidak spesifik tentang green building, tapi juga terkait dengan bangunan, yaitu penggunaan PFAS. Saya pernah presentasikan PFAS ini di Safety Moment beberapa waktu yang lalu, dalam penggunaan bahan-bahan bangunan. Ini laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Green Science Institute, begitu. Mereka melakukan riset tentang bahan-bahan bangunan apa saja yang menggunakan atau sebagian materialnya mengandung PFAS. Ya, PFAS diulangi lagi itu adalah per and polyfluoroalkyl substance, jadi PFAS, ya, adalah bahan sintetik, jadi buatan manusia, yang sangat berguna sebenarnya di dalam bahan-bahan bangunan dan juga beberapa produk konsumer, tetapi memiliki bahaya. Dan bahaya yang utama adalah dari PFAS adalah sangat tidak mudah terurai, bandel sekali gitu. Jadi nggak bisa terurai, nggak seperti bahan-bahan yang lain. Sangat identik dengan plastik. Namun ini lebih bandel lagi dari plastik. Jadi bertahan lama sehingga umum dikenal sebagai forever chemicals, bahan kimia yang terus-menerus ada. Ini bahannya jadi bisa terdiri dari monomer rantai panjang, ikatan yang sangat kuat antara karbon dan fluorin. Sangat-sangat kuat, tidak mudah terurai. Itu yang memberikan sifat bagi PFAS sangat stabil. Dan sifat uniknya itu adalah bisa menolak minyak dan air. Juga memiliki surface tension, tegangan permukaan yang sangat rendah, jadi sangat mudah mengalir dan tahan panas sekali. Dan sifat-sifat ini memang yang diperlukan dalam tanda petik bagi bahan-bahan bangunan. Gitu. Di bawah sini disebutkan beberapa jenisnya, ada bermacam-macam. Saya tidak akan membagikan presentasi, tapi saya langsung bagikan laporan hasilnya, di mana di dalamnya disebutkan bahan-bahan bangunan apa saja, dan ada contoh-contohnya di belakang, ada tabel bahan bangunan apa saja yang mengandung PFAS yang sebaiknya dihindari, karena alternatifnya, bahan penggantinya sudah tersedia. Ini kimianya, jadi C itu atom karbon, yang hijau itu fluorin, kemudian di ujungnya itu bisa sifatnya asam, jadi ada oksigen hidrogen, atau logam, sehingga terbentuk sebagai garam. Nah, sifat ikatan antara karbon dan fluorin yang sangat kuat ini yang membuat dia sangat stabil, tidak mudah terurai, baik oleh temperatur, baik oleh air, ataupun oleh foto cahaya, jadi matahari dan sebagainya. Nah, sifat buruknya adalah sangat tidak baik untuk kesehatan manusia. Di sebelah kanan ini ditampilkan mempunyai dampak pada ginjal, kanker pada testis bagi pria, level kolesterol yang meningkat, jadi bisa meningkatkan level kolesterol, penyakit-penyakit hati, kemudian kesuburan, masalah di tiroid, dan juga beberapa masalah lainnya. Nah, PFAS ini sudah mencemari lingkungan. Nah, yang uniknya ada satu istilah adalah grass hopping. Jadi pada saat temperatur panas dia naik ke udara, kemudian mengembara gitu, berjalan, dan pada saat temperatur dingin dia turun ke darat, bisa di daratan yang berbeda sehingga bisa pindah dari satu daratan ke daratan yang lain, dan biasanya berakhir di kutub utara karena sifatnya ini. Dan lewat ke semua rantai makanan, mulai dari rantai makanan rendah sampai ke rantai makanan yang tertinggi. Dan oleh sebab karena manusia adalah puncak dari rantai makanan, makanya mengendap juga di manusia dan kumulatif sifatnya. Dan bisa dikatakan semua sudah terekspos, terpapar pada pencemar ini, walaupun ada yang rendah, ada yang tinggi. Salah satu studi terakhir tahun 18 atau 19
oleh salah satu LSM di sekitar area Purwakarta, itu sudah menunjukkan bahwa air susu ibu sudah tercemar oleh PFAS. Bisa dibayangkan bahwa nanti ini akan menular ke bayinya, kemudian akumulasi di bayinya, dan seterusnya. Beberapa daftar yang menggunakan PFAS disebutkan di sini, mulai dari atap, pelapis, cat, lantai, sealant, kaca, kain, kabel, tape, seal tape gitu ya. Kemudian bahan-bahan berdasar kayu, plywood dan sebagainya juga itu menggunakan turunan dari PFAS. Kemudian panel surya, atap yang turf itu ya semacam aliran gitu ya di atap. Kemudian seismic damping system untuk pergerakan bangunan. Di sini di bawahnya dikatakan renovation may come and go, jadi bolak-balik bergantian gitu renovasi, tapi PFAS-nya akan tetap di situ. Ini contohnya di atap, di metal coating, di metal shingle, flashing, kemudian roofing nail gitu. PFAS digunakan untuk melindungi material dari gesekan, scratching, hilang warna, pudar, atau juga korosi. Kalau di aspal, atap yang dari aspal itu digunakan di granul, digunakan campuran sebagai granul untuk keindahan, karena tadi sifatnya tahan cuaca, kemudian tahan panas, kemudian juga mudah mengalir, low surface tension, sehingga permukaannya menutup dengan baik, kemudian juga tahan UV. Jadi itu kelebihannya, sehingga banyak digunakan di cat, dia juga banyak dipakai ya, untuk berbagai jenis cat, epoksi, cat minyak, alkit, akrilik, itu banyak digunakan. Salah satunya sebagai leveling, jadi permukaan cat itu mudah rata karena memang PFAS-nya ini mudah mengalir, jadi sebagai leveling. Kemudian juga digunakan sebagai binder, pengikat. Kemudian juga digunakan di dalam powder coating untuk logam dan sebagainya. Kemudian di lantai, digunakan di karpet. Karpet banyak digunakan karena dia anti air, anti minyak, anti kotoran, jadi mudah dibersihkan karena sifatnya itu tidak mudah menempel, juga untuk tidak berubah warna. Kemudian juga digunakan di hard flooring, lantai keras, yang dari kayu-kayu keras, dari vinil dan sebagainya itu. Untuk melindungi lantai, kemudian memberikan tampilan yang berkilat sebagai wax dan polish itu banyak digunakan. Nah sekarang sudah banyak penggantinya. Jadi selain di bangunan, di bidang lain juga banyak penggunaan PFAS karena keunggulan sifatnya tadi, tapi ternyata beracun. Nah ternyata di bangunan, bahan bangunan juga ternyata banyak dipakai. Nah, saya nggak tahu ini masuk kriteria green building apa enggak, tapi kalau dilihat dari sifatnya yang mencemari, harusnya jadi pertimbangan untuk suatu green building. Demikian saja dari saya, Pak Edi. Terima kasih. Nanti saya share laporannya bisa untuk dibaca-baca. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paul Wijaya atas penyampaian testimoninya yang terkait dengan bangunan ini, sangat menarik. Terima kasih Pak Paul Wijaya. Langsung saja kita lanjutkan dengan acara pokok kita. Waktu kita serahkan kepada Bu Sendaki Utami. Silakan Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi. Selamat sore Bapak Ibu semua hadirin yang hadir di sini. Ini banyak sekali, saya mungkin tidak bisa menyebut satu-satu, tapi suatu kehormatan bagi saya dan teman-teman di Inscript yang kebetulan sore hari ini saya akan mengangkat topik tentang grup riset kami. Sudah diundang oleh BKTF PII, oleh Pak Edi juga, dan rekan-rekan semua di sini, guru-guru kami, teman-teman kami, mungkin juga adik-adik alumni mungkin yang merasa lebih mudah dari kami begitu ya, dan juga semua praktisi dan profesi di bidang teknik fisika. Pada sore hari ini saya sebenarnya waktu diminta Pak Edi untuk mengisi itu saya bingung mau cerita apa begitu, karena
kalau dicerita apa yang saya kerjakan akhir-akhir ini tuh sepertinya saya sudah tidak lagi pure ke akustik ya Pak Edi ya. Jadi saya sudah ke bangunan hijau dan sebagainya begitu. Sehingga izinkan saya share saja kelompok riset kami. Ini lebih sebagai cerita rekam jejak dari Integrated Smart and Green Building dan kemudian bagaimana caranya kami bisa memanage suatu grup riset yang sudah berdiri tahun 2012 begitu. Kemudian apa saja yang kami lakukan begitu ya. Mungkin tidak bisa dibilang semuanya adalah inovasi. Itu masih semacam apa namanya atau ide gitu. Tapi sebetulnya yang terpenting di sini adalah saya ingin cerita atau sharing bahwa kalau kita sekarang ini ingin benar-benar menyelesaikan permasalahan real yang kita hadapi sehari-hari itu tidak bisa kita bergerak sendiri begitu. Jadi yang namanya kolaborasi, yang namanya bersama-sama dengan begitu banyak resources ya manusianya, ya fasilitasnya, ya institusinya itu yang akan membuat kita itu betul-betul bisa berkarya begitu intinya. Jadi saya ingin cerita seputar itu. Kalau sejarah dari Inscript sendiri sebenarnya sudah berdiri dari tahun 2012 dan ini adalah 3 buku yang sudah dihasilkan oleh tim penelitian kami. Kebetulan kami ini menginduk di bawah Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika di UGM. Jadi kami masuk ke dalam program studi Teknik Fisika. Di dalam perkembangan dari Inscript sendiri di awal sekali ini banyak guru-guru kami yang sebenarnya menginspirasi berdirinya Inscript itu sendiri. Jadi waktu tahun 2012 itu di Teknik Fisika UGM kami belum memiliki pengayaan bidang fisika bangunan di kurikulum kami, kurikulum 2011. Namun di ITB dan di ITS untuk penekanan tersebut fisika bangunan dan akustik begitu ya, itu sudah sangat berkembang begitu dan banyak guru-guru kami yang kemudian mengajak begitu sebetulnya ya, mengajak ayo ini juga bisa dikembangkan di UGM begitu. Dan kebetulan memang arah perkembangan dari pekerjaan alumni kami itu pada akhirnya memasuki bidang profesi fisika bangunan. Nah, karena semakin berkembangnya minat pada bidang tersebut, maka kemudian kami mengusulkan suatu funding research. Dan waktu itu namanya adalah unit penguatan riset dan kami mengusulkan suatu grup riset yang disebut sebagai Integrated Smart and Green Building. Nah, untuk yang bidang pengayaannya yang sebenarnya membuat kami ini bisa lanjut seperti sekarang ini karena di Teknik Fisika UGM saat ini kami memiliki 3 penekanan minat yaitu fisika bangunan, kemudian sistem instrumentasi di mana nanti di kurikulum baru kami mengikuti kesepakatan dari BKSTF untuk mengembangkan sistem otomasi. Jadi kami nanti arahnya ke sistem otomasi. Kemudian ada juga energi baru terbarukan. Kebetulan kami juga menginduk bersama-sama dalam Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, sehingga kami juga memiliki teman-teman yang kuat di energi terbarukan, seperti itu. Nah, kemudian ini monggo nanti kalau akan dikunjungi untuk website kami, mungkin beberapa belum terupdate ya, karena ternyata cerita dari suatu grup riset itu kan memang salah satunya itu harus pandai untuk memanfaatkan berbagai macam media istilahnya untuk menjual begitu ya. Untuk menjual agar apa? Agar bukan pada posisi di mana kita kemudian membutuhkan suatu pengakuan bukan, tetapi lebih pada suatu keberlanjutan agar kita bisa terus-menerus sharing apa yang kita miliki. Karena ternyata proses dari awalnya ketika kita merekrut teman-teman yang tergabung di dalam Inscript ini sendiri, itu adalah suatu proses personal di mana bisa diilustrasikan waktu itu adalah saya mengetuk pintu Bapak Ibu ini begitu ya. Karena kami dari disiplin ilmu yang sangat beragam ya, semua juga di sini tahulah yang namanya teknik fisika itu kan engineering physics. Jadi general engineering gitu ya, general engineering maaf. Jadi
background-nya bisa sangat beragam. Nah, kebetulan teman-teman di sini itu saling mengisi begitu. Jadi awalnya ada Pak Rahmawan, ini bidangnya ada di energi baru dan energi terbarukan. Kemudian Bu Farida ke instrumentasi sistem sensor, kemudian Pak Khalid di fisika bangunan begitu, kemudian Pak Nasrul lebih di instrumentasi juga di kecerdasan buatan. Jadi kami merasa bahwa ini kalau saya yang punya latar belakang lebih ke fisika bangunan dan akustik itu tidak mungkin tanpa kolaborasi. Dan kemudian akhirnya teman-teman inilah yang mengawali berdirinya Inscript. Ada satu lagi almarhum Pak Balsa, beliau juga salah satu pionir yang banyak sekali menginspirasi adik-adik mahasiswa, kemudian apa namanya yang tergabung di dalam Inscript ini sendiri, dan juga beberapa apa namanya inovasi-inovasi yang kami lakukan di awal-awal sampai beliau meninggal di tahun 2016. Al-Fatihah untuk beliau. Nah, kemudian dosen-dosen muda yang masuk ke dalam teknik fisika itu kebetulan istilahnya beberapa itu memiliki minat juga di Inscript begitu ya, sehingga dari awal juga kami apa namanya kami ajak untuk berkolaborasi. Ada Pak Dwi Joko Sarwono sekarang sedang melanjutkan studi lanjut di Thailand, ada Pak Yakub Fafa ini sedang sebenarnya F-nya itu bukan Fafa tapi panggilannya Fafa begitu, ini di Korea Selatan. Kemudian Pak Ganda ini bidangnya di vibrasi dan akustik. Kemudian ada Pak Gema ini sekarang dosen di arsitektur. Kemudian ada adik-adik ini semua yang merupakan core apa namanya principal investigator juga di Inscript begitu. Nah, ini yang untuk adik-adik mahasiswa ini sebetulnya jauh lebih banyak. Jadi beberapa dari mereka itu masih lanjut sampai sekarang. Ini yang paling senior dan paling lama menemani saya itu adalah Mbak Eci, Mbak Resi begitu ya, dari S1, S2 begitu. Dan kemudian apa namanya banyak di bidang tidak hanya fisika bangunan tapi juga banyak di akustik. Kemudian dari awal-awal berdirinya ada Bayu sekarang di PLN, ada Laret, ada Ayu ini awal-awal berdirinya Inscript. Kemudian saya juga banyak sekali dibantu oleh Randi yang sekarang sedang mengambil S3 di Denmark. Kemudian ada Rifki bersama dengan Randi, Nanan itu mengembangkan akustik, ada Wahid, kemudian Enggar ini juga legend di teknik fisika UGM begitu ya. Bukan karena kuliahnya lama, mungkin Enggar ada di sini ya, tapi apa namanya karena banyak membantu problem shooting untuk masalah teknis di IT. Dan kemudian ada Zakia, ada Sandi, ada Rizal, ada Gigi. Gigi sekarang juga sedang S3 di Korea. Ada Hanifa, ada apa Ijul Zulfi. Sekarang Ijul, Sandi dan Vicky yang tadi sebelumnya juga ada itu sedang apa namanya meneruskan S2 di Teknik Fisika UGM. Kemudian ada Dian ini sekarang di Jakarta bekerja di apa namanya ke building consultant juga untuk green building begitu, sudah menangani proyek-proyek di Singapura. Dan kemudian ada adiknya Dita. Jadi sampai apa hubungan kekeluargaan itu juga kami bawa ke dalam Inscript. Hal yang terpenting yang saya rasakan saat mendampingi adik-adik adalah sebetulnya yang berkembang itu bukan hanya mereka, tetapi yang berkembang itu kami juga. Dan ketika mengawali suatu kolaborasi riset seperti ini, kebetulan saya dan Bapak Ibu dosen yang ada di Inscript ini memiliki kesepakatan yang sama, bahwa kami tidak pernah mengedepankan apa yang menjadi kebutuhan kami. Artinya selalu Bapak Ibu dosen ini akan menanyakan suatu proyek apapun, proposal apapun, kalau kami berhasil akan menanyakan untuk asistennya ada kan ya begitu. Jadi nomor satu itu adalah untuk asisten. Beberapa jujur kalau yang namanya grup riset itu tantangan terbesarnya itu adalah pada sustainability dari sisi fundingnya. Sehingga memang UGM dengan keleluasaan untuk mengatur beberapa dana funding dari Dikti yang mungkin sedikit berbeda dengan ITB, dengan universitas lain, bahwa masih diberikan kemandirian pada peneliti untuk mengatur, sehingga kami masih bisa mengkiak-kiukkan yang namanya SBU. Dari situ kami bisa menyisihkan untuk adik-adik ini UKT untuk mengambil S2 ataupun misalnya untuk mengambil sertifikasi beberapa apa namanya keahlian begitu. Jadi kami berkembang bersama dan beberapa dari mereka yang sangat dibutuhkan itu adalah fasilitas. Misalnya pembelian software atau misalnya apa namanya sesederhana seperti laptop dan sebagainya yang perlu di-upgrade karena kalau kita bicara bangunan itu banyak sekali simulasi dan sebagainya. Jadi berawal dari kebutuhan adik-adik asisten
asisten inilah yang kami tekankan untuk bisa membantu realisasi dari gagasan atau ide kami yang itu yang kami kedepankan terlebih dahulu. Dan saya kalau misalnya diminta untuk ditanya gitu ya, apa kehebatan dari masing-masing mereka ini, saya masih ingat gitu. Jadi sifatnya itu sebetulnya suatu mentoring yang tidak terprogram. Artinya karena kita berkembang bersama, satu sifat dasar yang sangat penting dalam suatu grup riset itu adalah melibatkan orang-orang muda yang memiliki curiosity yang tinggi. Karena dengan curiosity yang tinggi itu pada dasarnya pertama bisa mencari masalah. Karena kalau kita sudah tidak punya masalah, itu maka kemudian inovasi itu berhenti begitu. Itu yang kami percayai. Dan adik-adik ini semuanya itu selalu mengedepankan dulu idealisme untuk menghasilkan suatu kontribusi yang terbaik. Nah, ini yang sangat cocok dengan kami gitu. Memang benefit dari sisi finansial itu sangat penting ya untuk kita bisa istilahnya melanjutkan suatu grup riset ataupun pilihan-pilihan terhadap tawaran pekerjaan di luar. Tetapi adik-adik ini selama bergabung di dalam Inscript itu adalah nomor satu, bagaimana mereka bisa berkembang, bisa bersharing pengalaman, knowledge, dan keahlian mereka. Jadi ini suatu penghargaan yang tertinggi saya berikan pada adik-adik asisten ini. Tanpa mereka Inscript bukan apa-apa. Nah, kemudian ini adalah kronologis atau semacam sejarah begitu ya, sejarah perkembangan Inscript dari tahun 2012-2013. Nanti beberapa setelah ini hanya berisi foto saja begitu. Nanti mungkin saya lebih terbuka untuk tanya jawab saja karena banyaknya agenda yang atau istilahnya detail yang bisa kami sampaikan. Di awal-awal tahun 2012 sampai dengan 2015 itu kami banyak sekali melakukan engagement begitu. Kami mengunjungi juga lab-nya Pak Edi Laksono, termasuk guru kami yang menginspirasi untuk instrumentasi bangunan. Waktu itu beliau sudah memulai dengan sistem sensor untuk karakterisasi lingkungan lingkungan huni begitu ya Pak Edi ya. Terus kemudian kami juga mengawali dengan mengunjungi ada Pak Toto Suhartanto juga gitu. Kemudian kami yang namanya grup riset itu kan selalu berusaha untuk apalagi di teknik fisika kita bicaranya pada sistem instrumentasi, pada alat ukur dan sebagainya, sehingga yang namanya kalibrasi, yang namanya validasi terhadap segala data yang kita ambil dengan alat ukur itu menjadi sangat penting. Nah, untuk mengurangi beberapa beban pada pendanaan dari sisi misalnya kalibrasi alat dan sebagainya, maka kami melakukan engagement pada institusi resmi di Indonesia yang memang itu bertugas untuk mengeluarkan sertifikasi dan mengeluarkan data kalibrasi tadi. Jadi kami ke ILIPI, kemudian kami juga ke Kementerian PUPR itu sudah kami rintis dari cukup lama, karena kalau kita bicara tentang green building, maka pastinya ada kriteria atau alat ukur juga yang perlu kami kenal. Dan juga di awal-awal itu kami kemudian berkolaborasi juga dengan institusi yang non pemerintah seperti Green Building Council Indonesia, GBCI. Kami juga hingga saat ini pun sudah ada MOU antara UGM dengan GBCI dengan beberapa institusi yang kami ajak berkolaborasi tersebut. Nah, kolaborasi yang saya rasakan sangat besar manfaat itu sebetulnya di antara keluarga teknik fisika sendiri. Jadi sesama program studi penyelenggara teknik fisika sendiri. Begitu banyak kemudahan yang saya peroleh untuk misalnya penelitian saya pribadi begitu ya di akustik begitu dengan bantuan dari teman-teman di ITB, Pak Joko Sarwono khususnya, yang banyak sekali memberikan kemudahan bagi saya untuk mengakses laboratorium berstandar ISO yang tersedia di ITB. Kemudian juga di ITS ada Pak Dani dan seterusnya. Jadi kolaborasi, networking seperti itu. Nah, karena pentingnya kami untuk jalan-jalan begitu, kalau dilihat itu mungkin lebih banyak jalan-jalannya begitu ya. Itu kami banyak dari dana penelitian ya sengaja disisihkan untuk mempermudah jalan-jalan, dan yang jalan-jalan itu bukan hanya mahasiswa
dosennya, tetapi juga mahasiswa atau junior researcher, itu kalau kamu sebut adik-adik asisten tersebut. Agar mereka juga bisa mengenal komunitasnya, agar mereka melihat di luar itu sebetulnya challenge-nya itu apa sih, penelitian yang dilakukan di luar itu apa. Jadi keikutsertaan juga ke beberapa international conference, ke seminar nasional dan sebagainya yang terkait erat dengan teknik fisika itu sendiri. Nah, kemudian mulai tahun 2015 itu sudah mulai ada external engagement dengan collaboration dengan AIC gitu ya, Australian Indonesian Center gitu, dan kami sempat mengunjungi juga di Australia beberapa universitas di sana. Di sana kami lebih melihat pada performansi bangunan hijau yang digunakan di Australia. Dan kemudian juga beberapa riset yang dikembangkan dan memang sebagian besar waktu itu AIC masih berkonsentrasi pada energi baru terbarukannya. Jadi kalau bangunan masih pada upaya untuk energi efisiensinya. Kemudian di tahun 2017 akhir, khususnya di tahun 2018 itu kami mendapatkan atau masuk ke dalam salah satu tim peneliti di bawah CDSR Shera. Ini kebetulan yang memperoleh itu adalah dari Pusat Studi Energi UGM, dengan waktu itu dikomandani oleh Pak Rahmawan, begitu Pak Iwan, dan kemudian kami masuk dalam salah satu peneliti. Nah, ini kesempatan yang sangat besar karena waktu itu kami bisa menjalin networking sampai ke luar Jawa, ke Bangka Belitung, begitu, kemudian ke Sulawesi dan sebagainya. Nah, ini suatu pengalaman yang luar biasa karena permasalahan bangunan hijau atau bangunan hemat energi yang ada di luar Jawa itu sangat berbeda dengan kita yang memang by default konsumsi energinya besar, begitu. Kemudian kolaborasi dengan Hiroshima University, begitu, khususnya tentang kebisingan di daerah perkotaan. Waktu itu juga sudah ada di tahun 2016-2017. Nah, mulai tahun 2017 akhir itu, atau sebetulnya sejak tahun 2014 itu kami sudah mulai, istilahnya kalau dukun itu kan kadang-kadang tidak diakui di negaranya sendiri atau di kampungnya sendiri, begitu ya. Jadi kamu kemudian melihat di akhir-akhir tahun 2015, di awal-awal 2016 itu UGM mulai mengerti bahwa adanya inskrip, begitu, adanya inskrip. Dan beberapa pekerjaan yang terkait dengan pendampingan bangunan hijau itu sudah kami mulai di akhir tahun 2015. Waktu itu kebetulan UGM mendapatkan dana loan JICA, sudah dimulai sejak akhir tahun 2015, dan kami diminta untuk mengawal desain dari awal, dari desain pendampingan tim hijau untuk mencapai green building, sertifikasi green building. Tertrigger itu kemudian kami mengambil beberapa sertifikasi bangunan hijau, termasuk beberapa dari kami mengambil Green Associate, berlanjut ke Green Professional, ya beberapa dari kami sudah ber-GP sekarang. Kemudian di tahun 2018 itu konsentrasi kami waktu itu karena UGM mengalami banyak sekali perubahan fisik, begitu ya, banyak sekali pembangunan yang berlangsung dan pembangunan itu sudah memerlukan pendampingan yang lebih intensif. Juga kemudian UGM mulai mengikuti istilahnya beberapa ratingan baik nasional maupun internasional yang terkait dengan bangunan hijau dan kampus hijau, begitu. Maka kemudian kami lebih banyak untuk bekerja untuk UGM, gitu. Di saat yang bersamaan penelitian Bapak Ibu dosen inskrip tetap berjalan, artinya kami juga memiliki skema-skema penelitian kami pribadi lebih spesifik pada bidang-bidang kami. Dan kemudian berlanjut dan seterusnya kolaborasi di tahun 2019 inskrip berhasil mendapatkan penghargaan sebagai peneliti kolaborasi sains teknik terbaik di UGM, begitu. Kemudian yang jelas kami juga membantu dari sisi edukasi untuk mahasiswa UGM terkait dengan green behavior and green culture, begitu. Dan kemudian di tengah-tengah pandemi, nah ini ada suatu tuntutan yang berbeda yang saya sebutkan dalam overview tadi, bahwa kita tidak lagi melihat hanya pada sisi green building atau energy efficient building, tetapi sudah beralih pada healthy building. Nah, di healthy building itu inovasi-inovasi yang kami lakukan di tahun 2019-2020 sampai dengan sekarang sebagai tanggapan kami terhadap era pandemi baru itu lebih pada perbaikan dari metode untuk mencapai suatu karakter bangunan yang tidak hanya energy efficient tetapi healthy. Jadi kami mengedepankan pada healthy-nya. Nah, ini kebetulan kami juga diminta untuk berkolaborasi dengan GBCI karena nanti juga pada akhirnya
peraturan perankingan bangunan hijau yang baru, New Building 2.0 akan mengarah pada healthy building juga. Kemudian juga kami melakukan pendampingan UGM untuk mengikuti Green Metric UI, suatu ratingan internasional, dan itu juga sebagian besar kriteria sekarang diarahkan pada healthy building. Jadi ini rekam jejak secara keseluruhan begitu ya, mungkin semacam timeline begitu yang bisa kami susun. Ini hanya foto-foto saja. Jadi setiap kami melakukan acara atau kolaborasi itu harapannya tidak hanya berakhir dengan suatu istilahnya jabatan tangan dan kemudian sudah begitu berganti kartu nama dan apa namanya souvenir. Tetapi kemudian kami lanjut dengan membuat proposal kecil-kecil gitu, research funding yang kemudian kami coba untuk selamatkan meskipun dari sisi publikasi begitu mungkin kami dari sisi jurnal belum terlalu banyak, tetapi kalau untuk proceeding dan sebagainya itu khususnya dari adik-adik asisten yang membantu kami itu sudah cukup banyak dan setiap tahunnya lebih dari 5 publikasi yang bisa kami hasilkan begitu. Ini ada foto Pak Edi di situ Pak Edi. Jadi ini sudah lama sekali ternyata ya, sudah di tahun mungkin 2015 ya, waktu 2014-2015 ini Pak Tato Suhartanto, Pak Jatmiko Suryabrata, salah satu founder dari GBCI dan juga sekarang di Kementerian PUPR membantu untuk kriteria bangunan hijaunya itu juga sangat-sangat membantu kami. Jadi guru-guru kami semua ini intinya kami banyak bertanya, banyak belajar, karena ini cara paling cepat untuk belajar itu ternyata adalah dengan melihat dan bertanya pada mereka yang lebih ahli begitu. Kalau kami ini sudah disuruh sekolah lagi mungkin sudah nggak mampu begitu ya, tapi kalau adik-adik yang asisten mungkin masih bisa itu. Nah, waktu di awal-awal ini setelah berkolaborasi ini yang saya pribadi yang saya sangat bersyukur itu saya kagum gitu ya pada guru-guru kami ini, itu begitu beliau-beliau ini sangat terbuka untuk sharing keilmuannya. Bukan hanya keilmuan tetapi pengalaman dan juga skills atau keahlian begitu. Dan dari situ kemudian kebetulan kami juga mencoba untuk menanamkan itu pada grup riset kami bahwa jangan takut untuk sharing penemuan kita, jangan takut untuk sharing ilmu kita, karena ternyata justru dengan berbagi itu kita akan mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak lagi begitu. Karena kemudian kita tahu misalnya salah satunya adalah bahwa masalah yang kita lihat ini, curiosity kita ini sudah melenceng begitu ya. Ternyata sudah tidak up to date gitu. Dan kemudian perlu istilahnya benchmarking dengan orang lain, dan itulah pentingnya untuk kolaborasi dan sharing ilmu. Seperti itu. Dan kemudian ini yang kami mencoba untuk dengan beberapa institusi pemerintah begitu untuk dibantu untuk sertifikasi alat, kemudian kalibrasi dan sebagainya gitu. Jadi ke PUPR, ke LIPI, ITB selalu begitu ya. Kemudian GBCI seperti itu. Nah, ini kemudian kami juga mencoba untuk networking internasional, external collaboration. Ini USAID Shera itu beberapa aktivitasnya, dan kemudian juga kami sempat jalan-jalan ke Thailand. Nah, jalan-jalannya itu sebenarnya mungkin kalau dari suatu riset funding itu apakah worth it begitu ya, mungkin kalau ditanya. Tapi saya sendiri sih percaya begitu, kita itu bisa mengenal apakah kita itu memiliki teman yang terbaik itu setelah kita adventure bersama, setelah kita berpetualang bersama. Karena dengan kita berpetualang itu sebetulnya tidak ada satu orang pun yang mampu istilahnya menjaga dirinya begitu atau sikap dan sebagainya 24 jam. Jadi gampangnya kalau kita sudah berpetualang bersama, bepergian bersama, itu kelihatan aslinya gitu kalau orang Jawa bilang begitu. Nah, disitulah kita sebenarnya bisa saling bersapa lebih personal, dan kemudian saling istilahnya menyemangati gitu ya. Kalau misalnya ada suatu arah visi atau misi pengembangan Tridharma kami sebagai dosen, khususnya kalau kembali ke institusi
profesi kami sebagai dosen, ataupun ke adik-adik peneliti itu semacam memberikan suatu gambaran langsung bahwa ini yang diperlukan kalau Anda ingin melanjutkan suatu karir di bidang akademik atau di bidang penelitian. Bagaimana engagement dengan orang lain dan seterusnya. Itu yang kami share ketika kami bepergian atau berjalan-jalan bersama dengan tim. Mulai pada tahun 2018 itu UGM mengikuti Green Metric UI. Pada tahun 2018 masih di posisi 91 dunia di ranking 6 nasional, keikutsertaan kami yang pertama. Kemudian tahun 2019 itu sudah di ranking 47 dunia UGM, dan kemudian ranking 3 nasional, dan terakhir di tahun 2020 ini kemarin kami di ranking 3 nasional dan ranking 44 dunia. Nah, ini foto kami dengan dukungan dari almarhum Pak Budi Prayitno, waktu itu adalah Direktur Perencanaan UGM, guru saya di Teknik Arsitektur, guru saya S1 di Teknik Arsitektur UGM. Beliau yang banyak sekali melibatkan kami, di antaranya salah satunya adalah dengan mengeluarkan sebuah tugas khusus bagi kami yang disebut sebagai tim pendamping hijau UGM. Jadi mengalir dari pekerjaan-pekerjaan itu, maka pada tahun 2019 itu kalau untuk UGM sendiri kami masih melanjutkan beberapa tugas yang diemban, begitu termasuk Green Metric UI, dan kemudian 2019 itu mulai mulai muncul kebutuhan pada healthy building. UGM mengikuti Health Promoting University di bawah AUN, dan lagi-lagi tim Inscript masuk di bagian Pokja lingkungan sehat dan disable friendly. Beberapa karya yang kami keluarkan termasuk buku saku, dan untuk sekarang misalnya UGM akan mulai menerapkan istilahnya bagaimana caranya mengubah lingkungan fisiknya biar safe gitu ya, biar healthy. Jadi SHE-nya untuk kondisi pandemik dan pasca pandemik ini, maka yang digunakan sebagai guidance atau digunakan sebagai acuan itu adalah apa yang disusun oleh Inscript, seperti itu. Nah, untuk merealisasikan pekerjaan-pekerjaan sebagai tim pendamping hijau UGM sendiri, juga kami banyak sekali masih istilahnya berguru ataupun mengkonfirmasi apa yang kami lakukan ini dengan beberapa kriteria atau perankingan bangunan hijau yang ada di Indonesia, yang berlaku di dunia dan di Indonesia khususnya untuk green building dan green campus. UI Green Metric itu masih kami lanjutkan, kemudian juga kami dengan PUPR itu BGH, kebetulan beberapa gedung baru di UGM yang kami kawal itu adalah beberapa proyek yang didanai oleh PU, dan kemudian juga dengan GBCI. Nah, salah satunya itu adalah dengan PIU, itu ada dana loan JICA, ada 10 gedung baru yang diharapkan tersertifikasi bangunan hijau, dan salah satunya adalah milik Fakultas Teknik, dua yaitu gedung SGLC dan ERIK. Mungkin beberapa alumni yang sudah lama tidak ke UGM nanti akan datang, KPFT Teknik sudah tidak ada begitu ya. Itu sudah akan berganti dengan gedung 11 lantai dan akan diharapkan sebagai, namanya juga Smart and Green Learning Center. Jadi kita akan mencoba untuk menerapkan prinsip-prinsip bangunan hijau dan smart pada gedung-gedung tersebut. Nah, ini kami sebagai tim pendamping hijau. Ini adalah beberapa prestasi saja dari UI Green Metric. Jadi ini memang angka. Kalau dilihat ini hanya angka. Tetapi di belakang angka ini itu ada sekian banyak evidence dan data dari implementasi teknologi hijau di kampus UGM. Begitu. Dan beberapa realisasi atau implementasi ide tersebut itu ada banyak juga yang berawal atau bangkit dari penelitian Bapak Ibu dan adik-adik di Inscript, begitu. Mungkin hanya sekedar istilahnya obrolan begitu ataupun percakapan dan sebagainya. Tapi kemudian ketika kami mendapatkan masukan dari stakeholders begitu, stakeholders termasuk dari adik-adik alumni dan rekan-rekan alumni yang ada di industri begitu, itu banyak sekali yang akhirnya berhasil kami implementasikan di UGM. Salah satu contohnya adalah sekarang kita sedang mulai memasang PLTS di UGM bekerja sama dengan Pertamina. Nah, ini point score tadi. Jadi prosentasenya makin banyak maksimum poin yang bisa kami peroleh. Tapi yang mengherankan itu sebetulnya kalau dari pengalaman kami pribadi itu sebetulnya
teknologi bangunan hijau atau teknologi hijau itu sudah banyak sekali kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari kalau ini kita kaitkan dengan suatu ratingan atau suatu kriteria begitu. Namun mungkin yang belum kita lakukan adalah kesadaran untuk mendokumentasikan, kesadaran untuk mengukur, keluar dengan suatu data sehingga itu menjadi evidence begitu. Nah, apa-apa sekarang kan kita bicaranya adalah evidence based begitu ya, evidence based. Jadi ini adalah contoh bagaimana kami menyusun evidence based itu. Sehingga kalau ditanya sebenarnya apa sih pekerjaan Inscript di peratingan UGM, THE Impact dan sebagainya itu ya kami itu lebih banyak pada bagian di belakang meja mungkin untuk menyusun evidence. Namun nanti ada satu buku karya kami yang saya akan tunjukkan juga yang mencoba untuk merekam evidence itu dan di dalamnya ada beberapa diagram yang kami sampaikan, diagram perencanaan yang kami sampaikan ke petinggi UGM untuk ini mungkin yang bisa disupport dari suatu tim peneliti, ini yang bisa disupport dari unit, ini bisa disupport dari fakultas, ini dari pusat studi dan seterusnya. Jadi kami mencoba untuk memetakan peran personil ataupun unit ataupun suatu kelompok riset yang ada di UGM untuk mencapai suatu kampus hijau. Ini adalah roadmap. Salah satu contoh saja sumbangan lain lagi yang dihasilkan oleh Inscript untuk suatu proyek atau suatu pekerjaan begitu ya. Kalau tadi di UGM mungkin kami lebih banyak membantu sebagai tim yang membantu pada sisi perencanaan dan kemudian mendokumentasikan evidence begitu dan juga beberapa ide yang bisa direalisasikan begitu ya dalam suatu bentuk proposal kecil-kecil. Kalau ini kami mendukung dalam suatu bentuk peta penelitian dan otomatis ketika kami menjanjikan di awal kontrak peta penelitian ini ya harus ada beberapa penelitian yang tereksekusi begitu. Nah kebetulan yang paling banyak mengawal untuk CDSR Shera ini Pak Rahmawan dan juga Bu Farida. Dalam penelitian beliau Bu Farida lebih bermain pada building management system. Jadi sampai dengan bisa mengeluarkan semacam suatu model untuk karakterisasi kenyamanan termal di Indonesia yang tentunya tidak bisa menggunakan suatu model karakterisasi yang sama yang berlaku di dunia karena setiap geografis lingkungan itu akan memiliki suatu keunikan parameter tertentu. Nah, ini yang kami hadirkan atau hasil dari kami adalah suatu roadmap. Ini adalah suatu contoh hasil lagi bagaimana cara untuk istilahnya mendokumentasikan kerja kami atau rekam jejak kami itu adalah dengan membuat sebuah peta di UGM dan kemudian kami identifikasi gedung-gedung apa di situ dan kemudian di gedung itu kami sudah melakukan apa. Nah, ini yang perlu terus dilakukan itu adalah realisasi dari suatu bangunan hijau itu biasanya memang terukur pada saat bangunan itu diukur. Jadi kalau kita bilang itu impact-nya itu cukup singkat. Tetapi kan sekarang kita sudah sampai ke dalam level yang lebih tinggi yaitu yang namanya sustainable building. Meskipun ya kalau kita bicara bangunan sustainable atau bangunan berkelanjutan itu mungkin sulit sekali untuk dicapai ya karena membutuhkan suatu durasi pemantauan, monitoring dan durasi operasional dan maintenance yang cukup panjang untuk tetap green begitu atau tetap sustainable. Nah, ini yang menjadikan sustainable building pada dasarnya itu masih sebatas konsep kalau menurut Inscript begitu. Namun ada beberapa tipe bangunan yang mungkin bisa istilahnya seperti contohnya di gedung-gedung di UGM ini. Beberapa bangunan ini sudah berusia lebih dari 30 tahun. Gedung pusat UGM sendiri sudah lebih dari 40 tahun begitu. Nah, ini yang meskipun ada renovasi di sana sini begitu ya. Fakultas Teknik yang saya mengerti betul karena saya masuk sebagai keluarga besar UGM itu di tahun 93 begitu ya, sehingga sudah lebih dari 25 tahun gedung-gedung itu. Namun gedung itu masih berdiri dan masih dihuni dan masih ada upaya untuk mencapai suatu bangunan hijau. Nah, di sini yang kemudian teknologi yang bisa diterapkan untuk bangunan hijau yang existing itu membutuhkan inovasi lebih pada metode untuk implementasinya. Jadi mungkin teknologi hijaunya sama, tetapi ketika diimplementasikan itu dengan cara atau teknik yang unik atau berbeda karena
jelas tantangannya kan sangat-sangat berbeda dengan bangunan baru. Nah, ini berbeda dengan apa yang ketika kami hadapi dengan misalnya gedung-gedung baru di UGM. Seperti contohnya yang sedang kami kawal, ini adalah 10 gedung baru di bawah PIU, ini dengan dana loan JICA. Di sini bangunan baru, jadi otomatis kita akan berpikir lebih mudah ya untuk memenuhi kriteria bangunan hijau begitu. Apalagi ketika kita bisa diterapkan memang dari awal ketika arsitek atau perencana itu sudah memulai untuk membangun gedungnya. Tetapi dengan suatu bentuk dengan morfologi bangunan yang hampir sama, dengan tipologi bangunan yang hampir sama, yaitu bangunan edukasi pun gitu, dan sama-sama di UGM. Setiap gedung itu memiliki fungsi dan istilahnya pola huni yang berbeda. Kami memiliki misalnya learning center untuk agriculture, untuk fakultas pertanian. Kami memiliki learning center untuk peternakan. Itu sudah berbeda gitu. Objeknya, penghuninya, apa yang dilakukan di situ, peralatan begitu ya, dan sebagainya itu menghasilkan bahwa dengan adanya standar-standar yang tersedia untuk pencapaian bangunan hijau saja itu tidak cukup. Sehingga kemudian inovasi salah satunya di dalam bangunan-bangunan baru itu adalah bagaimana kami mengeneralisasi suatu kriteria hijau yang bersifat umum gitu ya, itu ke dalam sesuatu yang lebih spesifik menjawab tuntutan desain dari masing-masing gedung dengan keunikannya masing-masing tadi, seperti itu. Dan di akhir tahun 2022 nanti, harapannya pengelolaan dari gedung-gedung baru itu akan diserahkan pada fakultas, sehingga ada suatu tugas baru lagi dari kami, yaitu melakukan edukasi tentang green behavior dan green operasional gitu. Nah, ini yang juga cukup menantang gitu, karena kita kemudian bermain dengan building management gitu. Dan itu mungkin bukan keahlian atau background dari kami yang lebih spesifik lebih pada misalnya sistem instrumentasi atau fisika bangunan dan sebagainya. Nah, ini seninya yang kami itu berkembang bersama dengan UGM dan dengan teman-teman semua yang berkolaborasi dengan kami. Ini adalah suatu roadmap yang kami janjikan juga mencapai suatu green campus, kontribusi dari beberapa gedung dengan dana JICA loan tersebut untuk mencapai Green Campus. Dan dari sini kami menginisiasi juga ke pihak UGM untuk munculnya suatu Office of Sustainability, melihat dari pengalaman-pengalaman beberapa universitas di luar dan juga di Indonesia sendiri sebetulnya ada 1-2 yang sudah memiliki semacam kantor of sustainability. Jadi kantor itu nanti akan istilahnya sebenarnya sebagai suatu pusat database ya, Jadi bukan sebuah tim peneliti, justru dokumentasi artefak atau evidence hasil penelitian itulah yang malah paling penting gitu. Nah, ini yang dibutuhkan yang namanya Office of Sustainability dan juga pengumpulan dokumentasi dari praktek bangunan hijau dan kampus hijau itu sendiri. Dan kemudian di HPU ini suatu tantangan yang sedikit berbeda. Ini yang banyak terlibat di sini adalah saya pribadi dengan Mas Gema. Ini sekarang dosen di Teknik Arsitektur. Karena ketika kita bicara tentang lingkungan fisik itu sudah masuk ke dalam penataan komponen arsitekturalnya. Dan kemudian juga kita bicara tentang disable friendly. Jadi banyak terkait dengan policy kesehatan, banyak terkait dengan policy untuk disable, orang-orang disable ya begitu. Dan ini yang kadang-kadang membutuhkan payung hukum dan sebagainya yang perlu dikuatkan dalam sebuah istilahnya kelompok riset yang lebih spesifik lagi di dalam Inscript begitu. Dan ini juga kami modelnya membuka sebagai tawaran tugas akhir, sebagai tawaran kerja praktek gitu ya, magang dan sebagainya untuk adik-adik mahasiswa dengan suatu konteks yang mungkin sedikit lebih spesifik, tidak hanya fisika bangunan ataupun bangunan hijau. Performansi healthy building pun ini kami kaji kaitannya dengan standar. Karena standar yang tersedia saat ini begitu dan sudah diperlakukan baik itu SNI maupun standar internasional itu adalah standar yang berlaku untuk healthy building yang bukan dalam kondisi era adaptasi baru pandemi COVID ini.
Contohnya itu adalah tentang suhu, temperatur di mana kita di SNI itu standar kenyamanan adalah 25 derajat Celcius, itu gampangnya gitu ya. Itu untuk SNI 036572 tahun 2001. Sebenarnya kalau kita bicara tentang healthy building sekarang itu kunci pertama adalah menghadirkan sebanyak mungkin adanya ventilasi. Air conditioning system boleh dipakai di dalam ruangan, tetapi itu adalah sumber dari infeksi yang besar, sumber infeksi virus yang terbesar. Sehingga untuk kontrol infeksi risknya itu maka perlu dilengkapi dengan ketercukupan ventilasi. Nah, berarti ketika kita menghadirkan ventilasi, khususnya ventilasi alami, karena kita ingin secara kontinu menukar udara yang sudah digunakan itu dengan udara yang fresh dari luar, begitu. Itu juga memasukkan beban pendinginan begitu atau temperatur yang tinggi dari luar masuk ke dalam bangunan. Nah, ini memerlukan suatu metode kajian baru, membutuhkan suatu standar baru bahwa mungkin 25 derajat Celcius itu bukan suatu nilai yang fix untuk kenyamanan begitu ya. Dan mungkin kemudian muncullah yang namanya adaptif temperatur dan sebagainya yang mungkin berbeda dengan kondisi sekarang. Nah, ini juga kami teliti. Terkait dengan Green Campus, ini ada 2 buku utama yang sudah kami hasilkan, yang saya ceritakan tadi. Sneak peek saja apa yang ada di dalam buku-buku tersebut itu sebetulnya salah satunya itu termasuk juga kami memberikan gagasan atau ide pada direktorat-direktorat dan unit-unit yang ada di UGM begitu. Kebetulan karena sekarang kami sudah dinobatkan sebagai tim pendamping hijau di UGM begitu ya, sehingga kami memiliki banyak peluang untuk berkomunikasi dengan pengambil keputusan di UGM begitu. Kami dan enaknya kalau kita dari kelompok riset ini gitu ya, saya dan teman-teman dari kelompok riset itu kita evidence based. Jadi kita bicaranya dengan data. Datanya begini Pak gitu. Jadi ini kalau mau diteruskan itu UGM merugi atau istilahnya kampus tidak akan mencapai green campus yang diharapkan. Itu enaknya ketika kita bicara dengan data dari sisi peneliti begitu atau dari sisi kampus dari sisi program studi ataupun kelompok riset. Nah, ini beberapa skema, misalnya ini untuk pengembangan green transportation dan sekarang sudah berlanjut dengan adanya bantuan bis listrik yang diberikan ke UGM, kemudian beberapa pengaturan traffic di UGM yang berhasil kami dokumentasikan juga. Ini dulu adalah penelitiannya Dian, itu mungkin sore hari ini juga hadir ya di sini ya, Dian Aforesi, untuk skripsi S1-nya dan kemudian dilanjut setelah selesai di 2 tahun berikutnya melakukan sama soundscaping juga dan kemudian melihat dengan adanya perubahan kebijakan lalu lintas di UGM itu bisa mereduksi hampir lebih dari 40% zona hitam, yaitu zona yang kebisingannya lebih dari 65 dBA di UGM menjadi zona abu-abu. Jadi sudah aman untuk edukasi itu. Nah, ini kemudian beberapa contoh yang kami sampaikan juga, begitu ya. Ide-ide dari gagasan-gagasan dari teman-teman dalam kelompok riset kami, Bu Farida mengembangkan bukan hanya building management system, tetapi pada nantinya dengan teman-teman instrumentasi juga dengan anak buah beliau, begitu ya, akan mengembangkan yang namanya campus management system. Dan ini sudah mendapatkan istilahnya dukungan yang cukup besar karena sekarang Fakultas Teknik juga sudah menerapkan. Kami berkolaborasi juga dengan teman-teman dari teknik elektro, ada beberapa tim juga di teknik elektro yang sudah menerapkan masih pada energy monitoring system dan kemudian kami combine dengan sensor-sensor yang lain yang digunakan untuk karakteristik lingkungan huni. Dan kemudian ini beberapa monitoring dashboard yang kami kembangkan ini masih yang lama. Setiap fitur atau setiap dashboard itu pun akhirnya kami customize. Jadi meskipun sudah dipatenkan BMS-nya itu sendiri, tetapi setiap kita akan mengimplementasikan pada suatu gedung baru, nah itu ternyata diperlukan semacam feasibility study, kemudian post occupation evaluation kalau itu suatu bangunan yang existing, kemudian
ataupun sebatas objective measurements gitu ya, untuk mendapatkan tuntutan desain BMS yang sesuai pada bangunan tersebut. Nah, ini sekarang kami sedang masuk ke ranah sekolah, itu ada SMK, kemudian juga kami masuk ke gedung rumah sakit. Ini juga menantang, ini kami akan pasang di rumah sakit, dan juga pernah kami tinjau juga di perkantoran gitu. Apartemen juga sudah pernah kami jadikan sebagai studi kasus. Yang saat ini baru saja recently diinisiasi, yaitu kerjasama dengan pemerintah Denmark untuk bersama-sama kita memantau energy efficiency di gedung-gedung di tipologi gedung-gedung di Indonesia untuk 2 tahun ke depan seperti itu. Nah, ini contoh saja suatu gambaran ya. Ini saya masih menggunakan gambar yang lama. Nanti itu kalau mungkin yang sudah berkunjung ke UGM ya, ini adalah bundaran UGM sampai dengan ke PKKH itu di depan Geraha Sabah Pramana. Itu nanti akan dibuat suatu green roof terluas di Asia Tenggara begitu. Dan ini kalau tidak salah sampai dengan 44.000 meter persegi, kisaran seperti itu. Nah, ini masih desain yang lama. Ini desain dari almarhum Pak Budi Praitna waktu beliau direktur di Direktorat Perencanaan. Sekarang kita memiliki desain baru dan ini belum bisa saya share begitu ya. Tapi idenya adalah bagaimana kita ini diiming-imingi atau ditawari untuk memiliki sesuatu yang begitu dahsyatnya begitu, dan bagaimana nanti untuk tata kelolanya, dan jangan sampai sesuatu yang ikonik itu kemudian hanya menjadi beban atau burden untuk UGM sendiri begitu. Nah, ini inovasi-inovasi itu masih banyak diperlukan di situ. Ketika kami melakukan istilahnya pendampingan pada beberapa proyek UGM ini, kami tetap istilahnya bertanya pada institusi-institusi yang melakukan peratingan, dan ini salah satunya adalah GBCI. Ini adalah dari GBCI. Ternyata GBCI juga sudah berpikir untuk mencapai bukan green building tetapi net zero energy building. Dan ini sudah diinisiasi dengan suatu MOU yang di launching antara UGM dengan GBCI di akhir tahun 2019 begitu. Nah, di tahun 2021 ini mulai kami menginisiasi kegiatan kecil-kecil begitu dengan GBCI. Harapannya nanti salah satunya itu adalah misalnya nanti akan ada sertifikasi ya, misalnya seperti Green Associate. Nah, itu nanti akan kami tampung ke dalam beberapa mata kuliah pilihan di kurikulum kami yang baru, di kurikulum 2021, untuk penekanan bidang fisika bangunan, dan di mana kami memiliki ruh yang utama yaitu net zero energy building. Nah, di situ nanti harapan kami itu mahasiswa kami yang mengambil mata kuliah seperti itu, sekian persen bisa dikonversikan sebagai sertifikasi Green Associate. Nah, ini yang sedang kami inisiasi. Bocoran saja salah satu contoh kerjasama yang kami inisiasi begitu. Jadi dengan bidang profesi dan dengan bidang akademisi. Nah, ini kemudian ternyata yang mungkin data ini tidak penting yang di sini, tetapi ternyata adanya kehadiran pentingnya penggunaan iklim mikro setempat untuk mencapai penggunaan potensi alami sebanyak mungkin terkait dengan concern pada healthy building gitu ya, dan energy efficient building itu menjadikan cara melakukan design approach pada bangunan hijau atau suatu kawasan hijau sangat berbeda dengan apa yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi pemotretan pada potensi iklim mikro itu menjadi langkah yang pertama. Kami melakukan simulasi CFD untuk melihat potensi angin begitu untuk penggunaan pada ventilasi alami. Kemudian itu kami diskusikan dengan tim arsitek perencana, daerah mana atau sisi selubung bangunan yang sisi mana yang akan banyak dibuka, kemudian bagaimana menghadirkan suatu cross ventilation, bagaimana menghasilkan stack ventilation dan sebagainya, termasuk juga bagaimana menggunakan landscape termasuk kontur untuk mengatur pola pergerakan angin itu agar seoptimal mungkin seperti itu. Nah,
di sini ada salah satu yang ingin kami sorot juga. Ini judulnya kebetulan kami tulis ya, softwarenya ICE-V. Bukannya kami mau berjualan software, bukan. Tetapi karena banyak penggunaannya dan kami bisa menunjukkan pada institusi kami bahwa grup riset ini memang produce something gitu ya, produce something dan itu tangible begitu. Sehingga kemudian gampangnya begini, kalau itu sekedar publikasi, maka itu yang bisa memanfaatkan atau bisa berdampak langsung itu adalah pada yang terlibat dalam publikasi. Tetapi karena ini suatu proyek langsung, maka kemudian kami mendapatkan dukungan dari departemen kami untuk pengadaan dari software ini yang cukup mahal sebetulnya. Jadi ada suatu tingkat kepercayaan yang tinggi dari departemen kami untuk tim riset kami, seperti itu. Nah ini ada skema penggunaan air, water resources, ini kami bersama dengan teman-teman di teknik sipil, dengan vokasi teknik sipil juga, yang kebetulan sekarang direktur perencanaan adalah salah satu dosen di vokasi begitu. Dan ini exchange mahasiswa, itu banyak mahasiswa dari program studi yang lain itu magang di Inscript begitu, dari teknik arsitektur, dari teknik sipil begitu, dan kemudian banyak juga penelitian bersama dengan program studi yang lain, dan kebetulan diunggulkan di UGM itu bahwa kami memiliki misalnya fakultas biologi begitu ya, fakultas pertanian dan sebagainya yang bisa saling mendukung untuk memperkaya riset kami. Ini adalah pekerjaan kami yang lain. Kami mengklaim bahwa sebetulnya kita belum bisa mencapai yang namanya net zero energy building di Indonesia. Dari CDSR SERA yang kami lakukan itu kebetulan mengangkat konsep atau mengangkat studi tentang net zero energy building begitu. Nah, di situ kami menemukan bahwa Indonesia dengan keterbatasan pada energi baru dan terbarukannya, maka mungkin yang bisa kita klaim itu adalah upaya mencapai nearly zero energy building. Jadi not net zero energy but nearly zero energy, di mana konsentrasi kita masih pada upaya untuk menurunkan konsumsi energi bangunan. Jadi kita mencoba untuk melakukan sebanyak mungkin realisasi energy efficient building begitu. Nah, di situ paradigma yang kami angkat ini, nearly zero energy building ini, coba kami dokumentasikan dan kami publish dalam buku kami. Ini buku terbaru tahun 2021, gitu ya, menuju bangunan zero energy di Indonesia. Ada beberapa konsep di sini yang berisi best practice yang sudah diterapkan di luar, semacam review, begitu review dulu. Kemudian di situ kita melihat bahwa di luar negeri bagaimana mereka bisa net zero karena mereka memiliki resources atau kesiapan seperti ini begitu. Dan kenapa kita di Indonesia itu nearly zero? Karena kondisi di Indonesia itu seperti ini. Baik dari kajian teknologinya, baik dari kajian industri supply chain-nya, dari kajian policy begitu. Nah, kemudian di sini juga kami istilahnya mempropose suatu metode untuk mencapai nearly zero energy building itu dengan beberapa penyelesaian yang bersifat passive design, active design, dan kemudian dengan energy management. Nah, di setiap butir itu ada inovasinya. Memang kalau yang namanya akademisi atau grup riset ya, itu memang kita tuh tempat bermainnya kan tidak terlalu banyak, sehingga mungkin beberapa masih dalam batasan konsep. Nah, ini yang pelan-pelan akan coba kita realisasikan. Kebetulan kita mendapatkan mainan beberapa gedung baru dan gedung existing di UGM sebagai tim pendamping hijau tadi yang saya sebutkan di depan. Ini salah satu snapshot juga yang ada di buku kami. Ketika membuat suatu BMS itu maka tidak bisa lepas dari adanya aksi manajemen, sehingga ketika kita sudah menerapkan suatu building management system, simultan bersama dengan itu adalah mengedukasi pada owner tidak hanya building manajemennya, tetapi owner dan pihak manajemen bangunannya. Karena kalau ownernya tidak memiliki kesepakatan yang sama, maka visi misi yang sama, maka target untuk pencapaian di aksi manajemennya juga tidak akan sinkron begitu. Nah, kemudian di buku ini juga kami mempropose suatu konsep bahwa oke, kita bisa mencapai dari net zero energy building berkembang menjadi green net zero energy building hanya pada konteks energy efficientnya ya, pada konsumsi energinya, tapi kemudian bisa dilanjut dengan suatu kondisi bangunan hijau dan yang payung yang tertinggi adalah suatu sustainable building begitu. Namun untuk mencapai sustainable building, kalau kita betul-betul ingin mengatakan itu sustainable, itu harus dikategorikan dulu atau diklasifikasikan dulu apakah strategi kita atau konsep kita itu adalah jangka pendek atau jangka menengah
menengah atau jangka panjang. Sehingga ketika kita mengklaim pada owner atau pada pemilik bangunan, penghuni dan penghuni bangunan, itu kita aman di awal. Mohon maaf, gedung Anda itu kami desain untuk sustainable, tetapi dalam konteks jangka menengah misalnya. Dan di saat kita mengimplementasikan sustainable building, itu karena sifatnya nanti adalah suatu aksi reaksi antara penghuni bangunan dengan lingkungan, maka dibutuhkan suatu sistem cerdas. Dan sistem cerdas yang sudah diterapkan di dunia dan di Indonesia itu sebetulnya yang namanya smart building itu sudah ditinggalkan sejak tahun 2010. 2010 ke sini kita sudah memasuki konsep bangunan bukan bangunan pintar tetapi bangunan cerdas, intelligent building. Di intelligent building itu ada suatu komunikasi yang continue, real time antara paparan lingkungan, antara pola perilaku penghuni, begitu ya, perubahan operasional bangunan dengan kenyamanan huni yang diperoleh, maupun akhirnya sekarang tambah lagi ada titipan bahwa kita harus memiliki suatu bangunan yang healthy, begitu. Jadi suatu proses yang cerdas, begitu. Nah, ini beberapa contoh yang kami amati untuk penerapan net zero energy building itu yang sudah kami lakukan tadi di UGM dan juga di beberapa sekolah yang kami sampaikan. Ini adalah bagian dari penelitian Bu Farida. Ini kami mencoba untuk membuat suatu alat ukur, kan begitu. Nah, ketika kita membuat suatu alat ukur, maka mestinya kita melakukannya itu dari suatu lingkungan yang betul-betul terkontrol sehingga variabel-variabelnya itu bisa kita kontrol. Kemudian kita melakukan suatu alat ukur yang kita uji pada suatu lingkungan yang lebih kecil dulu, begitu ya, kecil dulu. Nah, ini mungkin baru bisa mendapatkan sisi efektivitas dari alat tersebut. Nah, kemudian baru kita bisa bicara pada populasi atau suatu sampai yang kemudian kita katakan alat itu sudah melalui uji efikasi. Ini kalau kita bicara tentang statistik dan tentang metode pengujian kuantitatif, begitu ya. Nah, ini yang coba kami kembangkan adalah suatu lingkungan terkontrol dulu. Ini kalau kita bilang Ka'bahnya DTNTF, begitu ya, itu sebetulnya adalah chamber thermalnya Inscript, begitu, Inscript. Dan ini mendapat dukungan dari Fakultas Teknik. Hanya dari izin penempatannya saja itu kan bisa dibayangkan Bapak Ibu adik-adik semua itu proses yang harus kami ini untuk hanya memasang di situ diizinkan, begitu. Itu. Nah, kemudian ini lebih banyak pada pekerjaan-pekerjaan yang sekarang sedang kita lakukan ya, ada akustik design, ini juga masih lanjut. Nah, ada Grand Mall Surakarta yang sekarang sedang kami kerjakan, sudah masuk ke tahap lelang dan sebagainya, sudah selesai. Ini tinggal pembangunan dan nanti kami akan masuk lagi untuk desain sound systemnya. Dan kemudian ini beberapa strategi konsep desain. Nah, yang kami cukup istilahnya antusias dalam proyek-proyek ini ternyata memang meskipun itu dalam tahapan desain, begitu, itu arsitek, tim arsiteknya atau tim perencana itu heavily rely on our expertise dari teknik fisika, begitu. Jadi yang bisa memetakan dari sisi parameter fisika bangunan, baik itu thermal, pencahayaan maupun akustik, begitu ya, ke dalam solusi desain itu ya dari teknik fisika, gitu. Maka saya kemudian menemukan rasa bersyukur yang makin besar, gitu. Saya pindah S1 saya teknik arsitektur ke teknik fisika sekarang, gitu. Itu makin senang, gitu ya, karena ternyata kita ini yang paling diandalkan untuk menghasilkan solusi-solusi desain yang konkret, gitu. Dan ini kalau tidak ada pendampingan dari kita di teknik fisika, gitu ya, maka sebagus apapun konsep desainnya, ada beberapa gedung atau ada beberapa bangunan itu yang memang dia pada dasarnya, kalau untuk akustik nih contohnya, dari awal memang harus sudah good acoustic, gitu. Misalnya nanti yang proyek yang sedang kita kerjakan sekarang itu adalah Millennial Hall BI.
begitu. Itu ada beberapa gedung ruang pertemuan dan juga hall-nya sendiri yang diharapkan bisa digunakan untuk multi-purpose room gitu. Nah ini soundscaping lagi, noise mapping begini kami sempat berkolaborasi dengan teman di geodesi juga diajari caranya menggunakan untuk mapping gitu dengan GIS dan sebagainya. Jadi untuk sampai ke tahapan ini lagi-lagi tidak bisa kita dari disiplin ilmu teknik fisika saja, tapi harus berkolaborasi dengan disiplin ilmu yang lain. Stadium atau angin ini juga salah satu yang sedang kami kerjakan juga. Kebetulan sudah selesai juga, tetapi saat ini sedang ada masalah politik ya mungkin ya di sana begitu. Ini hanya contoh saja apa yang kami lakukan. Jadi memang kalau sudah akan di inskrip gitu, biasanya kami tanyakan pertama kali ke adik-adik asisten tuh bisa gambar nggak gitu. Gitu karena memang harus memiliki paling tidak kalau tidak bisa menggambar itu memiliki sudut pandang 3 dimensi. Karena kalau kita hanya namanya objek kita adalah bangunan begitu ya. Objek kita adalah bangunan, objek kita adalah kawasan. Kalau tidak memiliki sudut pandang 3 dimensinya, lemah di situ gitu, maka akan sulit sekali untuk membayangkan suatu gambar bahkan ya atau suatu skema kajian fisika bangunannya gitu. Mau ini loh aliran udaranya dari sana ke sana dan sebagainya, ke sana dan sebagainya itu kalau tidak ada 3D-nya itu agak susah kita komunikasinya gitu. Ini biasanya skill pertama kalau mereka yang lemah di gambarnya itu akan kita lakukan capacity building internal, kita latih untuk beberapa skills tersebut begitu sampai dengan bisa keluar beberapa penelitian ini. Ini salah satu ini tugas akhirnya Enggar waktu itu begitu ya. Jadi menggunakan CFD juga. Terus kemudian ini beberapa pemetaan. Jadi solusi seperti itu. Nah, satu pekerjaan yang terakhir yang ingin saya laporkan di sini ini adalah sesuatu yang mungkin agak melenceng begitu dari penelitian kami, tapi mohon izin saya untuk share 3 menit video gitu. Sebentar, maaf.
stop share dulu. Saya kembali ke yang tadi. Jadi ini itu sebetulnya apa ya namanya, berawal dari ada konsorsium BRIN COVID begitu yang dari tahun kemarin 2020 begitu, yang kemudian UGM juga terlibat di dalamnya, dan kemudian ini saya mengajak adik-adik teknik, saya mengajak adik-adik teknik fisika dengan kemampuan apa lebih ke sistem sensor dan instrumentasi mereka begitu, untuk memikirkan suatu alat kesehatan gitu. Jadi kita keluar dari bangunan sama sekali begitu. Kita keluar dari bangunan sama sekali, dan kemudian kita bekerja dengan dokter, bekerja dengan orang-orang IT, bekerja dengan ini untuk mengembangkan, dasarnya adalah instrumentasi sebetulnya. Dasarnya adalah pada sistem sensor sebetulnya. Dan kemudian ini lebih ke suatu pekerjaan kemanusiaan yang saat ini sedang kami kerjakan. Tapi intinya mereka adik-adik ini yang semula sama sekali tidak mengenal tentang apa namanya kekuatan di IT maupun di instrumentasi, itu dipaksa untuk menghasilkan suatu desain produk begitu. Dan salah satu lagi yang dilayani itu adalah untuk penggunaan virtual reality untuk pembelajaran pada staf nakes gitu ya, keperawatan, yang memang saat ini tuh sangat sulit untuk masuk ke ruang ICU sendiri karena kondisi ICU yang seperti itu. Nah, kami melengkapi ini sudah penelitian 3 tahun sebetulnya dengan menghasilkan suatu virtual reality, yang sebenarnya virtual reality itu sangat-sangat teknik fisika juga begitu. Ini diawali dengan kami itu memiliki banyak gambar 3 dimensi dari bangunan. Tapi kemudian kami menghadirkan suatu ruang-ruang virtual, yang ruang virtual itu bisa digunakan oleh ternyata pengguna dari kedokteran, pengguna dari teman-teman arsitektur itu untuk menelusur, mencari iconic spaces di Indonesia dan sebagainya, itu menggunakan beberapa virtual environment yang kami hasilkan juga. Jadi ternyata sangat luas dampak yang bisa dimiliki oleh keahlian atau profesi di teknik fisika begitu ya, yang sudah ditunggu oleh banyak user begitu sebetulnya. Ini gambaran saja sesuatu di luar bangunan yang pada akhirnya menjadi salah satu apa istilahnya aktivitas kami. Dan jangan dikira ini adik-adik ini tidak ada hari libur ini Pak Edi. Jadi weekend pun dipaksa karena begitu ada panggilan dari pasien, misalnya kemarin terakhir akan digunakan oleh WR di UMY begitu, keluarga isoman gitu, harus bisa. Nah, itu terus kemudian kami memaksa untuk bekerja 24 jam 24/7 begitu. Nah, ini adik-adik ini yang tangguh. Oke, saya kira itu saja Pak Edi apa yang bisa kami share. Semoga bermanfaat. Monggo untuk tanya jawab. Terima kasih banyak. Selamat sore. Ya, terima kasih Bu Sentagi, presentasinya luar biasa. Bagaimana membangun inskrip yang luar biasa ini, dan dari timnya yang tadi banyak sekali, terus kemudian juga kegiatan-kegiatannya sangat luar biasa. Baik, kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Tapi sebelumnya saya soalnya dipesani juga oleh teman dari TIB ini untuk menanyakan, pokoknya setiap ada acara ini webinar ini minta tolong ditanyakan pada pembicaranya. Apa motivasi ini menyenangi bidang teknik fisika dan kesan-kesannya sudah lulus ya melakukan ini apa pekerjaan profesi insinyur teknik fisika. Itu Bu, ini sebelum pertanyaan yang ada di chat, ini pesan sponsor dari kawan-kawan di TB Bu. Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya tadi saya sudah sedikit mensiratkan ya. Jadi pindah dari arsitek ke teknik. Iya, saya pindah dari S1 saya teknik arsitektur begitu. Kemudian saya S2 mengambil MIPA fisika ya, MIPA fisika di Brigham Young University. Itu memang saya belajar akustik begitu, akustik. Dan sekarang ketika saya sebetulnya bukan di green building juga awal-awalnya gitu, tapi saya dengan memiliki dasar dari sedikit bangunan begitu di S1-nya itu, ketika saya memasuk ke suatu objek. Jadi kenapa saya sangat suka dan saya sangat termotivasi untuk bidang teknik fisika ini, karena sebenarnya kita itu selalu menerapkan semua prinsip-prinsip fisika dalam sistem apapun yang kita lihat. Nah, kebetulan objek kita di sini adalah bangunan.
Objek kita di sini bangunan. Dan dengan saya memiliki sedikit latar belakang teknik fisika begitu ya, itu ternyata sudah cukup lengkap untuk menggali keingintahuan saya dan mengenali objek bangunan itu sendiri begitu. Kalau saya di arsitektur mungkin tidak selengkap sekarang gitu gampangannya, itu Pak Edi. Baik, terima kasih Bu. Nah, kita lanjut nih pertanyaan yang paling banyak ini dari Pak Gunawan. Ya, ini nanti ada beberapa pertanyaan. Ini yang pertama nih, apa saja perbedaan yang ada antara akustik untuk gedung biasa dan untuk green building? Silakan. Langsung ya Pak Edi. Matur nuwun Pak Gunawan pertanyaannya. Kalau untuk yang sebenarnya kriteria akustik sendiri itu belum banyak dimasukkan di dalam green building. Kalau yang di dalam SNI ataupun green building itu masih pada konteks kebisingan. Jadi masih bagaimana pengendalian noise atau kebisingan di dalam suatu gedung atau bangunan. Sehingga kemudian kalau kita kaitkan dengan kriteria indoor health comfort-nya, maka kalau kita lihat di situ adalah konteksnya pada kebisingan. Nah, kebisingan yang dimunculkan dalam bangunan itu mestinya adalah ada outdoor dan ada indoor. Ketika indoor kita bicara tentang mechanical system. Jadi pada green building itu lebih pada bagaimana kontrol bising tadi. Namun sebenarnya kalau di akustik ruang, kalau kita bicara good quality akustik ruang itu bukan hanya pengendalian bising, tetapi ada beberapa parameter lain. Misalnya kalau kita bicara tentang gedung untuk atau ruangan untuk kuliah atau ruang kelas dan sebagainya, maka mestinya ada parameter yang terkait dengan kejelasan percakapan, speech intelligibility, kejelasan percakapan atau clarity, yang itu tidak selalu dirusak kualitasnya hanya karena kebisingan tadi. Begitu, itu mungkin perbedaannya. Semoga jawabannya tidak keliru ini. Deg-degan kalau diuji oleh guru-gurunya ini. Baik, berikutnya dari Pak Joko Sumanto, tapi ini pertanyaan untuk Pak Paul ya, Pak Paul Wijaya. Berapa batas ambang toleransi pemakaian PFAS pada bahan cat? Apa ada standarnya? Silakan Pak Paul. Sebentar Pak Edi. Jadi pada prinsipnya PFAS ini sudah dilarang. Sudah tidak ada lagi batas-batasan. Karena alternatifnya sudah ada, sudah tersedia. Jadi silakan digunakan alternatifnya. Saya sudah jawab juga ke Pak Joko, saya kirim, mohon maaf, saya kirim personal ke Pak Joko analisanya. Karena kebetulan saya terlibat di dalam penyusunan alternatifnya itu, Pak Edi. Jadi dikatakan di keputusan konvensi Stockholm itu bahwa sudah tidak boleh. Hanya beberapa yang masih diizinkan, tapi khusus untuk coating itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Terima kasih, Pak Paul. Berikutnya lagi ke Bu Sentaki ya, ini dari Pak Gunawan lagi nih. Tahapan evolusi bertahap apa-apa saja yang ada atau terjadi sebaiknya dari suatu gedung biasa berfungsi umum menuju ke green building. Kalau dari komponen kriteria green building memang kita mengacu saja pada ratingan itu paling besar kan memang pada komponen energinya, perhitungan pada energi efisiensinya. Jadi biasanya yang dikejar terlebih dahulu adalah bagaimana poin untuk meningkatkan bagian energi efisiensinya. Nah, di energi efisiensi itu tentunya terkait dengan kalau di teknik fisika ya semua bagian dari teknik fisika terutama pencahayaan dan penghawaan begitu. Sehingga kemudian kebetulan memang dua itu adalah sistem bangunan yang mengkonsumsi energi terbesar. Biasanya berawal dari itu dulu, energi efisiensi. Poinnya kalau tidak salah kan 26% sendiri kalau kita akan menggunakan NB 1.2-nya GBCI. Di PUPR juga untuk BGH itu komponen energi efisiensi juga yang paling besar. Nah, peran teknik fisika kebetulan banyak sekali parameter. Ini saya ingat sekali nih Pak Rana berulang kali menyampaikan itu. 44% parameter yang ada di kriteria new building-nya Greenship itu adalah perhitungan-perhitungan matematika yang hanya bisa dikerjakan oleh
lulusan teknik fisika begitu kalau Pak Rana bilang gitu. Itu karena kalau bicara misalnya tentang penghawaan saja gitu untuk prinsip termodinamika, mau bicara tentang evaporator, cooling dan sebagainya itu memang teknik fisika semua begitu. Sehingga kebetulan itu juga poin terbesar konsumsi energi bangunan untuk konsumsi bangunan. Sehingga mungkin itu dulu adalah energi efisiensinya yang dikejar. Baik Bu, ini lanjut lagi Bu. Ini green building yang bercorak karakteristik seperti apa saja yang bersesuaian dengan kultur Indonesia atau kearifan lokal? Kebetulan di buku kami yang di NZEP itu kami memotret ada beberapa contoh bangunan tradisional yang sudah menerapkan prinsip mendekati net zero energy building. Memang belum ada apa istilahnya energy harvestingnya, energi listrik harvestingnya ya, tetapi sudah menerapkan energy efficientnya. Nah itu saya juga kurang hafal, tetapi beberapa itu misalnya dengan mengangkat bagaimana caranya mengurangi paparan atau hantaran panas dari selubung bangunan. Jadi misalnya kalau lantai, yaitu diangkat lantainya, kemudian memanfaatkan aliran sirkulasi udara di bawah. Itu beberapa rumah panggung di Indonesia sudah seperti itu. Penggunaan bentuk yang melingkar itu di bangunan tradisional Sumbawa di NTT. Kemudian karena dia bisa memfokuskan mengurangi luas area yang terpapar oleh panas atau radiasi matahari. Kemudian juga ada beberapa yang memanfaatkan material, itu juga sudah kami sorot di beberapa bangunan tradisional itu Pak Edi. Jadi sebenarnya sudah cukup banyak. Berikutnya dari Pak Supriyanto, ITS. Apakah ke depan dari institusi pendidikan, terutama di teknik fisika khususnya, saat implementasi dan eksplorasi di Smart Green Building dilakukan pada OJT, on the job training, KKN, dan penelitian untuk keberhasilan dunia fisika masuk sebagai peran pembaruan bangunan hijau atau bangunan baru? Susah ya pertanyaannya. Saya sudah mencoba. Ini mungkin kalau dari pendidikan itu, kalau kami sih sebetulnya peran kami yang paling dekat kemarin ini adalah keterlibatan kami yang intensif dalam penyusunan kurikulum yang baru tahun kurikulum 2021. Apalagi kita sekarang akan menuju ke MBKM nanti mahasiswa juga diharapkan memiliki pengalaman paling tidak ada minimum lah 20 SKS itu bisa mengambil pengalaman dari luar, magang dan seterusnya. Nah, di grup riset kami Inscript ini sebenarnya sudah dilakukan cukup banyak dengan kerja praktek, dengan tugas akhir. Kalau KKN itu biasanya kami menitipkan lewat program mahasiswanya sendiri. Kebetulan UGM juga punya KKN dan beberapa lokasi KKN yang dipilih itu pun itu biasanya juga yang pernah kami lakukan, contohnya di Karimun Jawa, itu adalah program PPM Teknik Fisika yang sekaligus ada program KKN-nya gitu. Nah, ini kebetulan bosnya KKN kan Pak Rahmawan sendiri, sehingga Pak Rahmawan bisa menggerakkan mahasiswa yang cukup banyak dari tim riset kami, dan di situ kami di Karimun Jawa itu tentang PLTS waktu itu. Kemudian edukasi juga tentang bangunan hijau pada masyarakat di Kepulauan Karimun Jawa. Waktu kami dengan Shera juga seperti itu, ada program KKN, ada program penelitian, jadi akhirnya tridharmanya jadi satu Pak Edi, dan itu tidak kami pisah-pisahkan memang dari penelitian, pengajaran sampai ke pengabdian pada masyarakatnya. Itu sudah suatu aktivitas yang real sih selama ini begitu. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Budi Santoso. Bisa digambarkan apa yang dimaksud dengan green building dan bedanya dengan healthy building? Apakah green building itu sudah mencakup kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu healthy building? Green building itu ada kriteria, jadi begini, mulai dari healthy building dulu, itu biasanya kita akan masuk di dalam green building itu sebagai salah satu kriteria yang terkait dengan indoor health comfort.
begitu. Jadi sebetulnya healthy itu sudah ada di dalam kriteria bangunan hijau. Nah, namun yang indoor health comfort itu kan konsentrasinya masih pada indoor air quality, kenyamanan termal, kenyamanan akustik, kebisingan, dan kenyamanan pencahayaan, begitu. Dan juga kemampuan visual atau pandang keluar. Nah, ada juga tentang kalau indoor air quality kaitannya dengan bebas rokok dan sebagainya ya, polutan dan sebagainya. Jadi sebetulnya sudah ada kriteria tersebut. Namun kalau kita bicara tentang healthy yang sekarang untuk bangunan sekarang itu dengan kondisi indoor air quality bukan hanya terancam oleh polutan, tetapi oleh virus begitu. Nah itu sudah meninggalkan lagi konsep healthy-nya yang semula mungkin hanya pada efek sick building syndrome misalnya ya, tetapi sekarang sudah masuk ke control risk infection control risk. Jadi mengontrol risiko infeksi. Nah ini mungkin yang berbeda untuk kondisi sekarang dengan healthy yang sebelumnya. Dan ini pun sedang rame-ramenya dibahas di berbagai badan begitu ya, termasuk ASHRAE, termasuk GBCI begitu. Jadi memang suatu isu yang sangat seksi mungkin itu ya. Baik, berikutnya dari Pak Khalid dari UNAS. Bagaimana tentang green jobs dari BMS atau auditor green building untuk prospek karir kedepannya bagi mahasiswa? Apakah sudah kerjasama dengan GBCI untuk menjadikan UGM Center of Lead Training and Certification? Bisakah sirkulasi udaranya tanpa AC, AHU, namun tetap nyaman? Terima kasih. Oke, dari Pak Khalid ya. Kalau untuk yang kaitannya dengan job training atau sertifikasi seperti itu yang tadi saya sempat cerita, sebenarnya kita sudah kerjasama dengan GBCI meskipun belum istilahnya baru akan dieksekusi gitu konkretnya, yaitu menyetarakan mata kuliah yang kami berikan terkait dengan bangunan hijau dengan sustainable. Kami punya mata kuliah namanya rekayasa sistem hunian berkelanjutan. Kami punya mata kuliah otomasi bangunan, kami punya mata kuliah rekayasa akustik lingkungan, rekayasa pencahayaan dan seterusnya, fisika lingkungan, fisika rekayasa pengondisian. Mata kuliah yang menguatkan bidang tersebut yang terkait dengan bangunan hijau akan kami usulkan untuk diterima oleh GBCI sebagai konversi ketika mahasiswa sudah mengambil berapa SKS tersebut untuk otomatis mendapatkan Green Associate begitu. Jadi nanti belum tahu ini skemanya apakah kemudian langsung mengikuti ujian tanpa mengikuti kursus dan sebagainya. Ini yang sedang kami godok PKS-nya dengan GBCI. Baru sekitar 2 minggu yang lalu kami pertemuan dengan GBCI. Nah, kemudian kalau terkait dengan tadi apakah memungkinkan ada tanpa ventilasi maka bangunan itu tetap sehat. Nah, kalau ini sebenarnya review yang sudah kami lakukan kan pasti dasarnya kalau kita mengatakan suatu bangunan itu sehat dan tidak itu ada dua basisnya ya. Gampangnya kalau di tempat kita itu adalah berbasis pada suatu aturan atau standar begitu, karena standar itu juga pastinya dibuat oleh asosiasi atau suatu konsorsium yang sudah melakukan banyak studi atau kajian. Nah, kalau ASHRAE sendiri, ini ASHRAE 2019 kemarin sudah mengeluarkan bahwa memang tuntutan yang penting sekarang itu adalah pada ventilation system. Sehingga kemudian kalau kita bicara healthy building itu mestinya ventilasi itu dikedepankan. Kalau sebelumnya kita kan lebih menekankan pada cooling load, begitu, mengurangi cooling load dan bagaimana nanti perhitungan beban pendinginan itu kita translate menjadi pemilihan ventilation air conditioning system-nya. Nah, sekarang lebih diutamakan pada perhitungan air change rate-nya dulu, begitu. Baru kemudian pada kenyamanan termalnya seperti itu. Baik, berikutnya cukup ya, Pak Khalid tadi, sampun ya. Oke. Pertanyaan soalnya masih banyak, Bu. Dari Pak Gunawan Cahyadi ya, kolaborasi seperti apa yang pernah dilakukan dengan Prodi Teknik Elektro? Ada studi kasus nyatanya
Kalau dengan teknik elektro yang sudah betul-betul nyata itu ada 3 sebetulnya. Satu itu adalah dengan di CDS Arsera, kebetulan juga ada Pak Sarjia di sana waktu itu, beliau adalah Ketua Departemen Teknik Elektro dan beliau juga salah satu leader di dalam proyek CDS Arsera tersebut. Nah, kemudian yang kedua, waktu itu kami dipanggil bersama-sama dengan teknik elektro untuk merancang kampus monitoring system yang tadi kami sebutkan tadi, di mana konsentrasi atau fokus elektro itu pada energy monitoringnya dan kemudian teknik fisika pada monitoring untuk kenyamanannya. Jadi kami lebih pada parameter thermal, pada parameter kebisingan dan kemudian juga pencahayaan begitu. Nah, kemudian yang ketiga, kolaborasi dengan teknik elektro itu adalah pendampingan untuk pemasangan PLTS di UGM. Ada beberapa kajian feasibility study yang mungkin di elektro itu lebih pada efikasi dari sistemnya ya, karena konsentrasinya pada jumlah energi yang bisa di-harvest. Kalau kita dari bangunan itu lebih melihat pada beberapa kajian yang mungkin kadang-kadang terlupakan, yaitu misalnya dipertimbangkan juga masalah struktur begitu, dipertimbangkan juga masalah jaringan yang terkait dengan sistem bangunan yang lain gitu. Nah ini kemudian juga pada istilahnya sustainability dari bangunan itu sendiri, misalnya dia memang suatu gedung ikonik historis di UGM misalnya, nah itu tetap di preserve. Nah poin-poin seperti itu yang mungkin kita kerjasama dengan elektro. Oh iya, Nyon Sewu, ada mata kuliah kami juga yang diikuti oleh lebih dari 30-an mahasiswa elektro setiap semesternya, yaitu rekayasa sistem hunian berkelanjutan tadi. Baik, berikutnya dari Pak Wahidin. Seberapa perlukah menggunakan teknologi baru semacam IoT atau AI untuk mempermudah aplikasi konsep hijau ini? Nah, sebenarnya banyak, ini tergantung dari sudut pandang siapa yang menyampaikan. Kalau orang AI itu akan mengatakan bahwa itu sangat penting, gitu, karena akan mempercepat pengambilan keputusan. Jadi pada akhirnya data yang bisa direkam di dalam suatu, misalnya building management system, begitu ya, itu bukan hanya menjadi data, tetapi bisa menjadi informasi. Nah, kemudian informasi itu nanti bisa menjadikan BMS itu sebagai suatu decision supporting system untuk pengambilan keputusan pada manajemen bangunan berikutnya. Katakanlah untuk energy efficiency, maka 1 tahun pertama dianggap sebagai baseline. Nah, untuk bagaimana melihat energy opportunities yang berikutnya itu bisa menggunakan AI. Namun dari pengalaman kami, itu sebetulnya kesulitan untuk pengembangan model AI yang paling tepat itu adalah pada keterkumpulan atau ketercukupan datanya. Jadi tetap selalu dibutuhkan yang namanya big data. Nah, big data itu tidak harus selalu diambil dengan suatu sistem monitoring yang terpasang, tetapi bisa juga dengan tadi yang mungkin dikaitkan dengan pertanyaannya Pak Khalid tadi, yang misalnya audit energi dan sebagainya, yang itu sudah rutin kami minta untuk gedung-gedung di UGM itu melakukan audit energi yang konvensional, jadi hanya semacam walk-through survey dan sebagainya. Itu salah satunya dalam rangka mengumpulkan big data tadi, Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Rohmat. Apakah sudah pernah bekerjasama dengan pemerintah kabupaten kota untuk diterapkan dalam sebuah proyek pembangunan pemerintah kabupaten kota agar tidak hanya konsep, tapi juga dapat nyata dan mulai diterapkan? Oke, yang kami betul-betul sampai sudah terrealisir itu dengan pemerintah Boyolali. Waktu itu kami membantu untuk proses desain rumah sakit yang baru yang akan dicanangkan sebagai Green Hospital. Itu tetapi masih kajian awal, masih kajian awal. Waktu itu akan memindah dari rumah sakit lama, itu kami lakukan feasibility study untuk kondisi yang lama, kemudian perubahan ke yang baru. Dengan Boyolali juga kami
mengeluarkan kerjasama terkait dengan green industry. Jadi kami bersama-sama dengan pemerintah Boyolali membuat suatu kompetisi industri hijau yang salah satunya dalam komponen kompetisi itu adalah komponen assessment atau penilaiannya. Jadi kami membuat ratingan sistem di situ. Kemudian dengan pemerintah daerah kami sendiri begitu ya, dengan Sleman, dengan Kota Madya itu masih sebatas istilahnya sharing gitu, sharing pemahaman dari akademisi ke ini. Yang kami agak kesulitan itu karena kalau di Jogja itu pasti berbenturan dengan bangunan komersil. Nah, ini yang sedikit lebih menantang dibandingkan kalau misalnya dengan industri itu kan, karena industri ada penekanan memang harus AMDAL, harus dan sebagainya itu. Jadi di Boyolali itulah mungkin yang kami bisa katakan rekam jejak yang paling sukses gitu. Baik, berikutnya dari Pak Dimas Prasetyo. Bagaimana sebenarnya prospek green building ini? Apa bisa dipakai untuk perkantoran yang merupakan gedung pencakar langit yang biasa ada di Jakarta? Harusnya bisa ya, harusnya bisa. Tapi memang kami belum pernah dapat studi kasus yang langsung ke gedung pencakar langit. Kami melihat sih yang sudah diterapkan misalnya di Thailand, di Australia dan sebagainya itu. Cuman kalau di Indonesia tuh mestinya bisa. Mestinya bisa. Terus terang kami belum berani untuk ini Pak Edi karena belum pernah ada pengalaman untuk langsung menangani bangunan komersial sebesar itu. Baik, berikutnya ini Pak Gunawan Cahyadi. Mengapa akhirnya berkolaborasi dengan pendidikan vokasi? Bukankah Anda seorang PhD yang akademikus? Silakan Bu. Ada beberapa skills itu yang memang ketika kami sendiri kebetulan kami juga di 5 tahun yang lalu kan menjadi kaprodi waktu itu. Jadi bisa melihat perkembangan dari mahasiswa-mahasiswa S1 dengan kurikulum yang ditarget kompetensinya oleh kurikulum kami tersebut, kurikulum S1. Nah, ada beberapa skills itu yang mungkin tidak menjadi kompetensi yang utama di S1, tetapi lebih digali atau diasah dengan paparan latihan yang lebih banyak pada sekolah vokasi. Misalnya yang pernah kami kerjasama itu misalnya dengan teknik sipil begitu ya, dengan itu terutama kalau misalnya diminta untuk produce gambar itu misalnya Pak Edi, itu kalau mahasiswa teknik S1 teknik fisika yang kami minta untuk membuat gambar itu bisa seminggu, 2 minggu gitu baru jadi 10% gitu. Tapi begitu kami sampaikan ke adik-adik vokasi yang magang di tempat kami begitu, itu 1 hari sudah berapa gedung itu selesai begitu. Dan memang mereka kan nanti posisinya di dalam pekerjaan atau project itu kan memang di posisi tersebut ya gitu. Jadi akhirnya ya itulah salah satu contohnya. Baik, masih Pak Gunawan lagi nih. Apa beda yang ada antara smart dan intelligent building? Bagaimana pula dengan akustiknya zaman now dan new normal ini? Oke. Yang untuk kalau jadi smart building yang kami pandang atau kami statement ya, mungkin belum sebuah teori tetapi baru semacam konsep begitu. Itu adalah smart building itu bisa diasumsikan ada komunikasi satu arah. Jadi kaitannya dengan suatu reaksi atau reaksi dari bangunan itu yang bersifat current begitu. Kalau misalnya kita mengontrol misalnya suatu lampu otomatis maka switch on off begitu. Tetapi kalau yang intelligent building itu ada paparan-paparan perubahan di dalam pola huni itu sendiri. Kemudian tadi yang saya sampaikan dari lingkungan dan sebagainya yang akhirnya bangunan itu bereaksi secara aktif juga gitu. Jadi akan sangat berpengaruh pada perbedaannya itu ada pada algoritma kontrolnya sebetulnya, pada algoritma kontrolnya. Pembacaan sensornya sama, tetapi sistem aktuatornya yang kemudian kalau di intelijen itu ada komunikasi 2 arah gitu. Yang sekarang yang sangat penting yang mungkin saya kaitkan dengan itu tadi
tadi pertanyaan yang kedua tadi? Yang ini, bagaimana pula dengan akustik zaman now dan new Akustik. normal? JJ, akustik zaman now dan new normal. Mungkin saya kaitkan dengan tersebut adalah kaitannya dengan kebutuhan tadi, misalnya ventilasi. Begitu kita memasukkan ventilasi alami, maka kita memasukkan temperatur udara luar. Tetapi sebetulnya kalau kita punya algoritma model yang tepat untuk kenyamanan termal suatu ruang huni, begitu ya, yang itu berbasis pada entah nanti bisa menggunakan AI atau sementara pengumpulan data yang sedikit saja dulu gitu, itu adalah suatu proses adaptif temperatur gitu. Jadi mungkin di ruangan itu karena anginnya sudah mencukupi sehingga kemudian suhu itu tidak perlu di setup 25 derajat. Mungkin 27 itu sudah bisa dirasakan nyaman begitu. Nah, ini bisa dikomunikasikan oleh suatu sistem yang cerdas, bukan suatu sistem yang smart. Nah, kemudian kaitan ventilasi itu dengan akustik yang dulu dengan akustik adaptasi baru. Kita kebetulan sekarang sedang mengerjakan auditorium atau multi purpose hall-nya UGM yang dulu dikenal dengan Purna Budaya, SSCH itu sekarang akan diganti menjadi suatu gedung auditorium yang berkapasitas minimal 500 orang. Dengan adanya era pandemik ini maka tidak bisa kita atau gedung-gedung yang bersifat enclosure tertutup itu harus dihindari karena resiko infeksi terlalu besar. Nah, itulah perubahan yang utama. Saya kebetulan punya mahasiswa S2 sedang mengerjakan itu. Pendekatan desainnya sangat berbeda. Kalau dulu mungkin langsung masuk ke room akustiknya, sekarang ada noise mapping dulu untuk melihat berapa besar intrusi kebisingan dari luar. Bisa kalau besar maka kemudian desain pada environmental noise-nya dulu, kemudian kajian pada ventilasi, jadi mahasiswa ini terpaksa juga menguasai CFD untuk memodelkan ventilasinya, dan kemudian baru mempertimbangkan ketercapaian good akustik dari sisi parameter, karena sekarang healthy itu yang menjadi pertimbangan pertama kali. Baik, berikutnya dari Pak Haris Ontowiryo. Apakah ada software yang sudah jadi untuk artificial intelligence yang digunakan dalam intelligent building? Ataukah tiap gedung mesti bikin sendiri? Ada perusahaan penyedia energi listrik membeli komputer yang sudah diisi perangkat lunak artificial intelligence untuk mengontrol boiler. Apakah intelligent system untuk intelligent building seperti itu? Yeah. Wah, ini mungkin yang tepat menjawab Pak Nasrul atau Bu Farida ya dari skrip. Kalau yang kemarin yang sudah dilakukan beliau-beliau ini kan memang sekarang sudah mulai pengumpulan data menikah Pak Edi dan juga sudah beberapa model AI sudah dibuat. Tetapi model AI yang dibuat itu masih menggunakan sebagian besar masih menggunakan hasil simulasi ya, hasil simulasi. Nah, itu contoh sederhana itu misalnya peletakan sensor. Ini sudah kami publikasikan juga. Itu ternyata meletakkan sensor itu tidak sekedar naruh tetapi harus dengan pertimbangan data tadi, data itu, dan bahkan nanti dengan AI itu baru kita bisa betul-betul mendapatkan pengukuran yang benar. Jadi ya kalau kami sendiri biasanya develop sendiri sih, belum pernah menggunakan yang sudah ada. Kami kebetulan sistem ini kami buat sendiri semua. Baik, berikutnya dari Pak Ridwan. Apakah ada handbook khusus dalam perencanaan green building ini atau standarisasinya apa? Monggo Pak, kalau misalnya, jadi begini, kalau green building itu kan lebih pada klaim kita bahwa bangunan kita sudah hijau. Jadi memang harus ada yang melakukan pengukuran. Nah, pengukuran itu kemudian dikaitkan dengan kriteria. Kalau ingin mendapatkan klaim bangunan hijau, tersertifikasi bangunan hijau dari GBCI, maka mestinya menggunakan punyanya GBCI. Tapi kalau misalnya akan menggunakan kriteria hijaunya PUPR, maka bisa menggunakan yang kriteria bangunan gedung hijaunya PUPR. Jadi monggo, nanti di situ sudah ada kriteria-kriteria apa yang harus dipenuhi begitu dengan rincian definisinya. Nah, memang guideline untuk mencapainya itu yang kemudian belum ada istilahnya panduan khusus ya, dan itu nanti kemudian makanya pentingnya hadirnya para green profesional dan mereka yang di green building untuk mendampingi tim arsiteknya seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Heldiansyah.
Dari sekian banyak green related projects di kampus UGM, proyek mana yang paling berhasil? Bagaimana perawatannya dan faktor sukses apa yang paling dominan? Oke, kalau green building yang paling berhasil itu berhasilnya karena sudah tersertifikasi. Sudah tersertifikasi itu kami sudah memperoleh Edge untuk semua bangunan yang PIU, yang 10 gedung baru. Untuk yang bangunan hijau itu akan mendapatkan Gold, ini dalam rangka ke arah sana semoga segera, itu baru bisa bilang berhasil begitu. Jadi dengan artian memang gedung-gedung baru di UGM itu baru gedung-gedung baru. Kita juga belum lama ya sebetulnya untuk mencapai green building ini sendiri. Yang paling berhasil ya mungkin gedung-gedung baru PIU tersebut. Kalau untuk gedung yang existing ini kami baru berhasil ini saja mengukurnya dan melakukan troubleshooting, tetapi belum bisa diklaim sebagai bangunan hijau. Baik, berikutnya Pak Dasrianto. Apakah riset dari green building yang dikembangkan adalah proyek riset dari tim ahli di tempat Ibu? Apakah ada andil juga dari pihak eksternal sebagai pemodal, penyokong dana, dan bagaimana pula peluang teknologi green building untuk kampus atau perkantoran? Apakah juga ada pengembangan seperti HEPA untuk green building? Terima kasih. Oke, kalau untuk yang awal-awalnya kami, ini sebagian besar adalah riset funding yang kami cari sendiri untuk mengawalinya. Jadi kami menggunakan dana-dana yang disediakan oleh Dikti, kemudian tadi kolaborasi dengan beberapa proyek itu. Tapi kemudian saat ini sih sebetulnya support terbesar itu malah dari UGM sendiri itu. Kalau untuk aktivitasnya. Kalau untuk komponen pendanaan memang biasanya berbasis pada matching fund ataupun funding dari riset, pakai dana-dana Dikti yang cukup banyak itu, atau dengan kolaborasi bersama tim riset yang lain. Seperti itu. Baik, berikutnya Pak Arifin, Makassar. Mohon penjelasan Zero Energy Building dan Nearly Zero Energy Building. Wah, ini jadi promosi, monggo kalau mau beli bukunya. Ya, itu dijual di UGM Press dengan cukup murah begitu, tidak sampai 80.000 mungkin, tidak sampai 100.000. Di situ kami menuliskan bahwa kalau net zero itu memang ada ada garis linier itu, diagonalnya itu adalah katakanlah energi efisiennya itu 50%, kemudian supply energi listriknya juga energi terbarukan, renewable energinya juga 50%. Nah, kalau di nearly zero itu karena supply energi terbarukan itu belum atau kita bilang ini supply itu tidak bisa 50-50 dengan demand, atau bahkan mungkin kalau pakai yang modelnya net zero-nya Jepang itu bahkan 20% saja itu sudah diakui sebagai net zero. Itu kalau bangunan di Indonesia mungkin belum bisa sampai seperti itu, sehingga kita masih bisa mengejar pada bagaimana demand itu seminimum mungkin, jadi mengejar energi efisiennya. Itu yang membedakan antara nearly dengan net. Baik, berikutnya dari Pak Muhammad Solikin. Di kota mana saja gedung di Indonesia yang telah menerapkan konsep green building? Matur nuwun. Itu sampun banyak, nanti mungkin bisa sebenarnya di website-nya GBCI juga sudah lengkap. Itu ada beberapa contoh bangunan hijau yang sudah ada di Indonesia. Kalau masuk ke website-nya GBCI mungkin masuknya ke bagian PowerPoint-nya. Jadi ada kayak bahan-bahan belajar gitu yang bisa di-download dari situ, tuh ada beberapa contoh bangunan hijau yang sudah tersertifikasi di Indonesia. Baik, berikutnya Pak Ari Suryo. Sejauh mana pengaruh keekonomian bangunan jika diterapkan konsep green building dari segi biaya operasional dan maintenance-nya? Oke. Kalau dari ini saya hanya mencuplik apa yang sudah disampaikan oleh Bapak yang lebih ahli dalam bangunan hijau. Jadi ada Pak Rana dan sebagainya yang memang sudah praktisi di green building. Itu mengatakan kalau teknologi bangunan hijau itu 10% sampai 15% lebih mahal. Maksudnya gini, bangunan yang menerapkan teknologi hijau itu akan 10% lebih 15% lebih mahal biayanya daripada yang non bangunan hijau. Untuk pada saat dia
dikonstruksi begitu. Nah, tapi kemudian kita menilai apa istilahnya cost benefit analisisnya itu biasanya memang melihat kapan revenue itu istilahnya balik modal begitu ya, kapan keuntungan itu bisa balik modal dengan green teknologi yang kita terapkan. Beberapa bangunan hijau itu ditargetkan paling tidak dalam jangka waktu 6-7 tahun itu sudah untung begitu dari sisi investasi awalnya. Baik, berikutnya dari Pak Budi Santoso lagi. Tadi disebutkan green building itu sudah memenuhi kriteria untuk healthy building. Apakah beberapa building di Jakarta seperti Menara BCA, Kemen PUPR, Sampurna Strategic Square, dan lain-lain yang sudah mendapatkan sertifikat dari GWCI juga sudah memenuhi kriteria sebagai healthy building yang sekarang harus ada proteksi terhadap penularan virus COVID-19? Pak, ini memang isu yang belum selesai. Artinya memang ini sesuatu yang harus kita kerjakan bersama. Untung saja sebagian besar masih WFH. Untung kita masih menerapkan PPKM. Jadi di UGM sendiri kami belum berani untuk luring begitu. Meskipun gedung kami dijadikan sebagai gedung percontohan di UGM untuk rekayasa pengkondisian udaranya. Jadi kami sudah menerapkan lebih dari 160 exhauster fan baru di ruang-ruang kuliah kami di gedung DTNTF, dan ini sekarang dijadikan semacam percontohan oleh departemen-departemen lain, bahkan fakultas lain begitu. Kesiapan lingkungan fisiknya itu harus selesai dulu, baru kemudian kita berani menghadirkan manusianya begitu. Jadi masih banyak sekali yang harus kita kerjakan untuk mencapai itu. Gitu. Baik, ini terakhir nih komentar dari Pak Rana Yusuf nih. Congrats Bu Tami, tambah ikut bangga jadi lulusan fisika teknik. Begitu banyak peran dan kontribusi yang sudah disumbangkan. Juga ikut bangga banget nih. Terima kasih Pak Rana. Saya banyak belajar dari Pak Rana. Ini apa Pak Rana, barangkali komentar sedikit Pak Rana. Ini Pak Rana mohon ini Pak Rana nih, pokoknya mohon kontribusinya. Ya, terima kasih Pak Edi. Bu Tami, selamat ya, luar biasa. Terima kasih Pak. Dan saya jadi ikut bangga bahwa lulusan fisika teknik bisa semacam ini, dan itu sesuatu hal yang betul-betul perlu kita apresiasi Pak Edi. Saya ingat, mungkin Bu Tami masih ingat bahwa saya bilang green building is not only about engineering, but it is a change, perubahan. What change? Satu, change of the way life, cara hidup, change dari mindset, change dari culture, dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi adalah harusnya punya spirit dan passion. Ya, dan kita bisa melihat dari paparan Bu Tami bagaimana tinggi besarnya spirit dan passion dari Bu Tami pada saat membawakan presentasi ini, dan itu adalah salah satu hal yang memang dibutuhkan kalau kita mau mengimplementasikan konsep green building. Kata lainnya, to implement a green building, you don't need only a hardware nor software, but also a hardware. Heart dari heart, hati. Jadi not only hardware and software, but also your hardware. Terima kasih Pak Edi. Sekali lagi Ibu Tami, selamat. Pak Rana. Luar biasa. Banyak belajar dari Pak Rana. Terima kasih banyak pembelajarannya selama ini. Terima kasih Pak Rana Yusuf. Ini yang saya sangat bangga juga. Ini saya jadi apa? Kalau melihat kegiatan Pak Rana yang sangat aktif, saya jadi malu sendiri, Pak. Baik, ini sudah 17.35, kita harus akhiri acara sore hari ini. Sekali lagi, BK Teknik Fisika mengucapkan banyak terima kasih pada Bu Tami yang sudah luar biasa, banyak komentar-komentar yang pokoknya ini presentasinya sangat bagus, luar biasa. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Paul Wijaya sudah menyampaikan statement pada sore hari ini. Terima kasih pada Pak Rana Yusuf yang sudah memberikan closing statement yang luar biasa pada sore hari ini.
Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang masih bergabung di acara sore hari ini, walaupun sudah sebagian harus live karena maghrib di beberapa tempat ya di Indonesia. Kita lanjutkan acara kita besok sore ya, ini tentang SCADA sistem dan telekomunikasi untuk kontinuitas ini pasokan sistem transmisi tenaga listrik PLN. Lumayan menarik, yang daftar juga sudah mendekati 400 atau lebih barangkali. Kita ketemu lagi besok sore. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada, tetap disiplin, mematuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari COVID-19, dan mudah-mudahan pandemi ini juga segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas dengan bebas seperti zaman dulu lagi. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Rangga. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tami, terima kasih Pak Edi. Ya, sama-sama Pak Rian. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih. Pamit Pak Edi, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau banyak salahnya. Mohon maaf. Bareng-bareng. Terima kasih Bu.